Bapak Ibu, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Riri Yura. Untuk yang baru pertama kali hadir, saya akan mendampingi sahabat saya, trainer yang ganteng, yang kece pada sore hari ini, gitu, yang sudah malang melintang di dunia pertraineran, yang hari ini kita akan membahas tentang effective delivery. Dan mudah-mudahan pada saat nanti kita membahas effective delivery ini, memang ada insight-insight yang bisa langsung kita implementasi dan kita praktekkan sehingga kita bisa mendapatkan dampaknya secara langsung. Dan pada sore hari ini, webinar kolaborasi antara Tempat Trainer Skills dengan MSIB Kampus Merdeka sudah masuk minggu keempat. Tapi jangan khawatir, minggu depan masih ada 4 pembicara lagi, 4 pembicara yang terakhir gitu ya, untuk menutup minggu kelima dari kolaborasi ini. Dan di Tempat Trainer Skills kami ada 170 trainer dari berbagai expertise di seluruh Indonesia yang ingin memberikan solusi yang nyata kepada Indonesia dan sekitarnya. Dan di bawah lead mentor kami, Dr. Indrawan Nugroho, kami berharap bahwa dengan kolaborasi antara MSIB Kampus Merdeka dan Tempat Trainer Skills ini bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kita semua. Tidak berpanjang-panjang, tidak berlama-lama lagi, yuk kita sama-sama panggilkan. Saya akan panggilkan sahabat saya, Ari Budi Utomo. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Riri. Saya mohon izin ini untuk mengorkestra Zoom sendiri gitu ya. Jadi kepada panitia MSIB, tombolnya bisa istirahat, serahkan aja pada saya spotlight dan semuanya gitu ya. Saya pengen mengencourage Bapak Ibu guru, para dosen, mitra, profesor untuk kita bisa sendirian mengorkestra kelas dengan sangat menyenangkan dan powerful ya. Syaratnya kita prasangka baik kepada Allah, mudah-mudahan Allah memampukan kita ngajar online, offline, delivery-nya efektif, berdampak, dan yang terutama diimplementasikan sehingga menjadi amal jariah buat kita dan keluarga di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian, saya pengen dengar suaranya ya. Jadi yang panitia jempol-jempolnya, jari-jarinya lepaskan aja dari Zoom, serahkan pada saya sebagai co-host ya. Saya izin menyapa Bapak Ibu semua dan ngontrol suaranya semuanya. Boleh dikeluarin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih bersedia hadir di sela-sela kesibukan paralel waktu bersama keluarga di weekend ini. Masih terus pengen menggali, bertanya, diskusi. Tadi pagi Pak Zudi saya lihat wajahnya, sore ini saya lihat lagi ya. Bu Hesti saya lihat seger sekali wajahnya sore ini, kayaknya udah groomingnya totalitas sekali ya. Pak Hairul juga dan rekan-rekan sekalian yang Pak Andi kayaknya virtual background-nya masih sama dinding masih berlomba-lomba Pak. Ini bagian effective delivery adalah mendelivery gambar kita dulu yang paling clear di layar gitu. Jadi saya mohon izin di kelas ini kita nggak akan hanya satu arah, kita pengen 2 arah, bahkan berarah-arah kira-kira gitu ya. So, Bapak Ibu sekalian, kita mulai pertemuan pertama sore ini, mumpung masih fresh dan masih join Zoom, saya pengen memulai dengan kita mengabadikan foto bersama. Ya, kenapa foto bersama? Karena foto ini bisa memperlihatkan energi dan wajah kita. Even kita pakai handphone, di perjalanan, pakai komputer, pakai tablet, whatever. Yang penting saya pengen lihat wajahnya dulu. Kenapa? Karena di sesi saya yang paling penting itu adalah melakukan pengecekan assessment awal. Ya. Dan sebelum kita bicara cara delivery, cara menyampaikan pesan secara efektif, kita cek dulu wajah si penyampai pesan. Kira-kira gitu ya. Kalau wajahnya saja tidak ada harapan, agak berat mengirimkan pesan apapun. Jadi foto ini bukan sembarang foto, tapi saya pengen lihat ekspresi kerutan matanya, senyumnya, energinya, rasa syukurnya. Nanti ada Dr. David Hawkins jelasin energi levelnya walaupun di jalan, di mobil, dimanapun. Ini ya, saya akan hitung 10 detik, udah ada 3 halaman yang berkumpul. Saya minta semua melemparkan senyum, karena senyum ini gratis, bernilai sedekah juga, mudah-mudahan jadi amal jariah juga. Kita harus ngikutin Pak Iqbal dari Esa Unggul, walaupun di mobil masih bisa tersenyum gitu ya, ngasih jempol, jangan kalah, apalagi yang masih di rumah saja, di ruang tamu. Kalau di toilet, diarahkan kameranya ke atas saja, nggak apa-apa, lampu atas gitu ya. Yang penting kelihatan sedikit aja poni atasnya gitu ya, atau kerudungnya dikit aja. Oke, 10 detik akan saya hitung. Dokter Rita udah kelihatan sekali cantiknya ya di jembatan Golden Gate gitu ya. 10 detik akan saya hitung, mudah-mudahan kita semua bisa ngabadiin foto ini. 10 detik ya, siap-siap ya.
Faktor Oke. safety yang di perjalanan, tolong faktor safety-nya diperhatikan ya. Jadi tetap safety-nya diperhatikan. Jangan fokus ke foto, fokus ke jalan Pak Iqbal ya, hati-hati. Saya hitung 10 detik, semuanya udah siap foto. 10, 9, ayo, saya masih nunggu nih Pak Asep, terima kasih sudah muncul. Mbak Nugrah ini juga muncul, Mbak Kristina, Pak Ricci Wijaya muncul, Pak Andre, thank you. 9, Mbak Ruli muncul dari Ibu Ruli. 8, ayo. Mas Rizky Saputra, 7, ayo. 6, kita bikin rekor on cam paling banyak nih ya. Nah, Mbak Vita on cam sekarang. 5, ayo, walaupun lagi ada acara RT RW boleh di on cam sebentar. Saya baru selesai soal acara halal bihalal RT saya ya. 3, 2, oke, udah 2 halaman ini progresnya bagus menuju ke 3 halaman on cam-nya. Mbak Firdayanti terima kasih. Tuh ya, masih saya tunggu on cam-nya ya. Masih saya tunggu on cam-nya ya. Oke, tahan senyum manis. 1 2 3. Senyum manis dulu Bu Nunu, nggak usah pakai cuan-cuan dulu. Senyum manis dulu, tangannya turun dulu ya. 1 2 3 senyum manis. Oke, tahan. Senyum manis halaman 2. Oke, very good. Oke, halaman 3. Halaman 3 belum ada gambar, nggak apa, saya foto aja. Halaman 4. Oke, saya foto aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin, kameranya jangan dimatiin dulu. Saya minta waktu 3 menit aja. Saya pengen Bapak Ibu manfaatin waktu 3 menit ini untuk say hello, silaturahmi, bangun networking sama saudara-saudara barunya yang mungkin belum kenal dan mungkin sudah kenal sebelumnya. Di mana? Di breakout room. Saya akan langsung bikin breakout room secara random, isinya kira-kira 7 orang. Saya minta Bapak Ibu say hello. Halo, saya Pak Santoso gitu ya Pak, boleh say hello gitu ya. Dan saya minta satu aja poin yang disampaikan. Bapak Ibu kan udah ada namanya nih, ya Esa Unggul. Kalau udah ada namanya dari Esa Unggul atau dari Instiki, nggak perlu dikenalkan. Saya pengen Bapak Ibu sampaikan minimal 1 informasi baru. Hobi Bapak Ibu apa? Nah, nama saya Zudi Masum. Hobi saya menanam tanaman hias. Boleh ya? Pokoknya kenalan dan sampaikan hobinya. Cuma 3 menit ya, cuma 3 menit saya akan bagi breakout room. Isinya 7 orang kira-kira. Ini gampang banget bikin breakout room. Saya akan bagi menjadi 7 orang. Kalau 7 orang berarti breakout room-nya ada 10, ya ada 11 breakout room, oke. Waktunya hanya 3 menit, ya, hanya 3 menit. Saya minta Bapak Ibu langsung say hello. Siapa yang pertama kali ngomong? Yang huruf abjadnya dimulai dari huruf A, ya. Mas Pak Andika Handoko, Pak Mazudi terakhir ya, Mazudi terakhir. Pokoknya kalau udah menit ke 2 menit 50 detik baru Pak Zudi ngomong ya. 10 detik terakhir kira-kira ya. Oke, jangan dimatikan kameranya. Saatnya kita silaturahmi bawa rezeki, silaturahmi bawa kesehatan, keberkahan, networking. Dan ini membuat kita juga bukan hanya satu arah, tapi kita berarah-arah yang saya bilang tadi. Dimulai dari abjad A, saya baca ya abjad A Al-Khawarizmi, huruf D berarti tengah-tengah ya, Ibu Dimitra Purba, Pak Asep pertama ya Pak Asep, pertama kenalan dan lain-lain ya. Saya minta semuanya ngeluarin suara. Apakah 3 menit udah siap untuk silaturahmi sesama pengajar, dosen, guru, profesor, mitra, dan leader? Udah siap belum? Halo, suaranya mana? Suaranya halo. Suaranya Siap. Oke, cuma 3 menit, tapi mungkin ada yang loadingnya agak lama. Mungkin cek sinyal Anda ya, mungkin susah sinyal di tempat Anda. Tapi kalau lancar sinyalnya langsung masuk ke breakout room ya. 3 menit. Silakan say hello. Kapan lagi kenal sama Dokter Rita? Apalagi kenal sama Mbak Rizza dari MSIB ya. 3, 2, 1, kenalan 3 menit dari abjad A ke Z dimulai sekarang. Kita masuk ya, sebentar ya. Oke, saya akan masukkan yang belum punya breakout room. Sabar Bapak-Bapak, sedang progres. Very good, udah mulai masuk.
Oke. Oke Bapak Ibu, selamat datang kembali. Terima kasih telah masuk ke breakout room dan berkenalan sesama mitra. Oke. Saya pengen dengar suaranya. Suaranya keluarin ya. Apakah tadi mendapatkan kenalan baru minimal 1 orang? Ada nggak Bapak Ibu? Halo, halo, halo. Ada kenalan dan network baru nggak? Halo suara. Dapat semuanya kenalan. Banyak dari Ada kenalan. Ada kenalan baru, interaksi baru, ada network baru, minimal first impression dulu. Siapa tahu love at the first sight ya, bisa kerjasama, besanan, bisnis bareng, kolaborasi, macam-macam pokoknya Allah menjodohkan itu ya. Dan thank you banget sudah on cam. Saya yakin kuotanya lebih banyak terpakai, tapi Allah melihat kuota yang terpakai jadi ibadah semua. Jadi orang yang on cam itu banyak ibadahnya, berat timbangannya di padang mahsyar. Kenapa? Karena on cam-nya digunakan untuk menuntut ilmu, dan orang menuntut ilmu mudah-mudahan diberkahi oleh para malaikat. Bapak Ibu suaranya dikeluarin dong, bilang amin yang on cam biar makin semangat. 1, 2, 3, bilang amin semua. 1, 2, 3, mana aminnya? Amin. Amin. Ya Allah. Ya. Bapak Ibu, saya harus jujur, tadi 3 menit itu saya nggak diem di ruang utama. Saya keliling ke macam-macam breakout room. Tiap breakout room itu punya budaya masing-masing. Ada yang tiba-tiba entah kenapa Tuhan jodohkan yang semuanya malu-malu, introvert semua. Jadi diam aja, diam semua. Aduh ya Allah, yang mulai siapa ya? Kata Pak Ari tadi abjad A, tapi aku A malu-malu gitu ya. Akhirnya yang M inisiatif, yang ngomong cuma 3 menit, akhirnya yang ngomong cuma 2 orang di antara 7 orang. Tapi ada yang culture-nya itu atraktif, semua aktif. Hai, siapa yang belum? Siapa yang belum? Wah, rame. Begitu juga peserta didik kita. Ada yang aktif, ada yang vakum banget. Ada yang semangat, ada yang udah gambarnya nggak ada, suaranya nggak ada, sinyalnya nggak ada. Ya, ini sering terjadi gitu ya. So, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tadi network tadi yang kita bangun di awal, ini jadi ajang silaturahmi kita, dan sekarang saya pengen kita curhat semua ya. Jujur apa adanya, dicurhatin semua, ketik di kolom chat, kita pengen curhat ini, problem ini kita gali dan kita sama-sama nyari solusinya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nama saya Arif Budi Utomo, Alfa Romeo India Hotel, dipanggil Coach Arif, teman-teman tempat manggil saya Ko Arif gitu ya, karena muka-mukanya mirip pejabat di Indonesia ya, peranakan Jawa Batak saya. Bapak Bojonegoro, Ibu Sumatera. Dan Budi Arih ini kalau dicek Bapak Ibu artinya di browsing di internet, arti nama Arih. Arih itu artinya mengajak orang dengan tangan, dengan lidah, dengan belalainya menuju sesuatu. Jadi nama saya ini punya energi sendiri untuk menggiring orang menuju pada sesuatu. Untungnya kata pendukungnya berikutnya adalah Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah buat saya value-nya artinya adalah budi pekerti yang baik. Jadi saya mudah-mudahan bisa menggiring orang, istri, anak-anak, lingkungan terdekat, dan juga masyarakat menuju Budi Utomo, budi pekerti yang baik. Dan Budi Utomo juga terkenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Saya menikah dengan istri juga tanggal 20 Mei. Mudah-mudahan yang ketemu saya bisa bangkit semangatnya, bangkit kompetensinya, spiritnya, mentalnya lebih powerful, transformational, dan lebih keren. Ya Bapak Ibu, senang banget saya biasanya membantu banyak perusahaan, institusi, perusahaan nasional, multinasional, startup, UMKM untuk meningkatkan skill komunikasinya. Mulai dari pitching strategi, presentasi, cara TOT ngajar, negotiation skill, pokoknya menjadi deal maker yang handal. Idenya bisa diterima orang lain. Nah, saya bilang tadi kita akan riset karena saya selalu mengambil quotes dari Einstein. Einstein bilang, kalau saya punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan problem, maka saya akan habiskan kira-kira 55 menit untuk berpikir mengenai real problem di lapangan. Pain-nya apa? 5 menit baru berpikir mengenai solusi. Ini design thinking banget Albert Einstein. Bapak Ibu, jujur, ya ini saatnya kita curhat, jujur. Selama pandemik, ngajarnya online, offline, hybrid, macam-macam yang kita hadapi. Jujur ya. Ketik di kolom chat, Coach Ari izin melanjutkan perjalanan. Pak Iqbal, saya tidak menahan perjalanan siapapun. Silakan Pak Iqbal berjalan kemana saja selama kita terkoneksi hati ke hati ya. Syarat mengikuti kelas saya adalah yang penting mindful, terkoneksi walaupun Bapak Ibu paralel berbagai macam kegiatan, yang penting hati kita connect. Yang kedua adalah be respectful, chat yang baik, komen yang baik, nanya kapanpun boleh. Yang terakhir adalah let's have fun, mari bersenang-senang. Bapak Ibu kita bersenang-senang di kolom chat dulu. Silakan ketik di kolom chat dengan cepat. Bapak Ibu, jujur ya, lebih enjoy ngajar offline atau online? Lebih enjoy ngajar offline atau online? Ayo, jujur. Online, offline, online, offline. Online dan sedikit offline. Oke, ya. Ada yang enjoy offline, ada yang online. Bapak Ibu, statementnya adalah begini. Kalau ngajar direct offline saja, delivery kita
konten yang kita sampaikan kadang-kadang nggak dipahami sama audiens. Karena mungkin bahasa yang nggak nyambung, karena mereka juga pikirannya kemana-mana dan lain-lain. Bisa dibayangkan tantangan pada saat kita ngajarnya online. Saat mereka sinyalnya bermasalah, mereka juga nggak kelihatan orangnya, dan nggak terkoneksi dengan kita. Artinya online ini tantangannya, menurut saya pribadi Bapak Ibu, lebih menantang. Kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu, era sekarang kita harus bisa ngajar offline yang keren, online juga keren. Kira-kira gitu. Mengorkestra Zoom sendiri, bikin breakout room sendiri bagus, interaksinya juga bagus. Nah, pertanyaan saya gini Bapak Ibu. Saya pengen Bapak Ibu jujur. Kalau Bapak Ibu melihat perjalanan Bapak Ibu ngajar offline, online, dari dulu Bapak Ibu kecil sampai sekarang, mengikuti banyak pendidikan, berbagai macam kelas, Bapak Ibu pasti udah bisa mengukur diri, skor saya berapa saat ini. Tolong diketik di kolom chat Bapak Ibu. Kalau ada skor 1 sampai 10, 1 itu parah banget delivery-nya. Artinya orang nggak nyambung, nggak connect sama kita sering blank, bingung. 10 itu sempurna. Ya, kita diundang itu kira-kira direbutin sama semua institusi. Mahasiswa itu pokoknya, Bu Nur udah ngetik aja tuh. 10 itu pokoknya udah kayak nama besar lah ya, nama-nama besar ya, Bung Karno kira-kira. Nah, Bung Tomo ya ngebayangin ya, mereka bukan hanya deliver message, mereka deliver pesan perjuangan yang nyawa pun diserahkan. Kalau Bung Tomo udah teriak takbir kira-kira gitu ya. Bapak Ibu ada di poin berapa saat ini? Saya baca ya poinnya ya. Saya kalau kata Bu Nur Hilmiah 8, 8,5, 7, 8, 8, Bu Yusi Rizka, saya nggak bisa baca semua ya, Mbak Dina 8, 7,15, ini Mbak Irma ya, oh, luar biasa Mbak Irma masih belajar terus, 7, 7, 8, 7,5, 7, 7, oke, 8,6, 7 sampai 8 kali ya, 8, 8,5, oke, aman Pak Lutfi, 7, 7,8, 8, oke, oke Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya skor kita belum sempurna, masih bisa diimprove lagi. Nah, di sini ada gap antara 7 menuju 10, 8 sampai 10. Ada 2 poin yang mudah-mudahan saya bisa upgrade sedikit aja poinnya. Ya, kita upgrade sedikit aja poinnya. Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu diskusikan gitu ya. Kira-kira kenapa skor Bapak Ibu belum sempurna? Apa kendala yang Bapak Ibu alami dalam mendeliver sebuah message, sebuah pesan? Ya, dan saya pengen Bapak Ibu mengumpulkan berbagai macam data dari kelompoknya yang tadi. Kan tadi udah silaturahmi itu. Sekarang 3 menit saya minta Bapak Ibu kembali lagi ke breakout room sambil diskusi apa kendala terbesar kita ya di delivery, baik online maupun offline. Misalnya kendala cara menggrab mereka agar connect sama kita selama mata pelajaran. Ya terserah ya. Pokoknya kendala apa. Didiskusikan, saya pengen nanti perwakilan kelompok saya pilih untuk speak up ya. Dan yang saya pilih nanti yang kameranya mati ya, supaya bisa connect dengan saya. Ini cara Pak, ini cara teknik agar kita delivery-nya efektif. Yang kamera mati langsung, "Hah, saya yang dipilih ya?" Ya. Pokoknya yang kamera mati akan saya panggil untuk mewakili kelompoknya apa problem yang disimpulkan oleh tim Anda. Yang on cam kayak Pak Zudi, Pak Khairul, aman ini ya. Tapi kayak yang ini Pak Abdul Rashid langsung on cam dia, tanda dia nggak mau speak up nanti. 3 menit doang ya, saya minta tolong didiskusikan apa kendala terbesar kok skor kita belum nyampe level 10, sempurna, keren, powerful, engaging. Nah, kira-kira apa ya? Waktu saya pengen dengar suaranya dong. Apakah sudah siap diskusi singkat, Pak? Halo, sudah siap diskusi singkat? Halo, udah siap belum? Halo. Siap. Sip. Mbak Nur Hilmiah yang belum tergabung di breakout room, tenang aja, ada saya Mbak Riri nanti akan mentransfer orang-orang yang belum gabung di breakout room untuk saya masukkan ya. Ingat, sinyal ngaruh banget. Kalau sinyal lancar akan langsung masuk ke breakout room. Waktunya hanya 3 menit. Saya akan masukkan lagi Anda ke breakout room, diskusi apa kendala terbesar sehingga skornya belum sempurna, belum 10. Waktunya dimulai dari sekarang. Yes, yang belum masuk saya masukin ya ke breakout room. Sebentar, sabar, tenang, semuanya masuk, tenang. Masukin ke breakout room semua ya, sabar Bapak Ibu.
Oke, kita tarik lagi ke dalam breakout room. Selamat datang bagi yang baru join, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke. Mohon maaf, diskusinya sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Saya tarik dulu ke breakout room. Oke, saya pengen dengar suaranya semua dikeluarin ya. Jujur ya jawabnya Bapak Ibu. Apakah tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol, cicat, diskusi dengan teman-teman di breakout room? Udah sempat diskusi belum? Halo, halo, udah sempat diskusi belum? Sudah Farid. Udah, Pak. Belum semua. Dikit. Gak apa-apa ya, sebagian yang penting udah speak up, ini bagian dari delivery juga ya. Saya mohon izin sekali Bapak Ibu, yang saya minta jadi juru bicara sekali lagi yang off cam. Sekali lagi minta maaf, yang off cam saya minta untuk menyampaikan tadi diskusinya ngomong apa gitu kira-kira ya. Tapi kalau sudah on cam berarti sudah tidak dipanggil lagi, aman. Seperti ya. Oke, saya cek dulu ya yang off cam. Saya karena Mbak Melinda Moata baru on cam ya ketahuan gitu ya. Maka Mbak Melinda saya panggil. Halo Mbak Melinda Moata, selamat sore. Sore, salam kenal Pak. Salam kenal. Dari mitra mana nih Mbak Melinda? Dari Politeknik Kupang, Visi dari Politeknik Kupang. Oh di Kupang, oke. Motivasi on cam berarti ini. Mohon izin tadi waktu on cam ketangkap basah sama saya gitu ya. Iya, oke. Jadi boleh dong Cerita. cerita kendala yang dialami pada saat melakukan delivery. Dan boleh tahu Mbak Melinda sekarang memandang dirinya skornya kalau 1 sampai 10 skornya ada di berapa nih ngelihat? Saya 7. Nah, kenapa? Saya 7. Kenapa masih 7? Ya, Kendalanya apa? kita kan politeknik itu vokasi, biasanya mengajar itu interaktif. Jadi mengajar tapi juga ada prakteknya gitu. Jadi sangat sulit kalau online. Tapi kemarin saya coba kalau ketika online seperti Bapak lakukan ini, jadi ada interaktif. Saya tanya pertanyaan, mereka harus jawab. Bahkan saya sedikit ancam, maksud bukan ancam apa sih, ada nilai gitu, nilai keaktifan. Jadi walaupun mereka memang sih anak-anak kan dari daerah semua datanya terbatas, jadi tidak buka kamera. Yes. Tapi saya tetap interaktif dengan mereka. Saya tanya, mereka harus jawab. Kalau jawab salah, nilainya dipotong. Kalau jawabnya benar, nilainya ditambah. Supaya mereka tetap kontak sama saya, begitu. Oke. Gitu. Tepuk tangan untuk Mbak Melinda dong dari Kupang. Bapak Ibu tepuk tangannya virtual dong Iya, saya iya. ini ya. Mbak Melinda, terima kasih berjuang terus di area vokasi, bangun desain yang efektif untuk teman-teman kita bisa hybrid menikmati development yang ada. Terima kasih Mbak Melinda. Thank you. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya cek lagi satu orang yang off cam ya. kata Mbak Riza, kok Mas Ari nyari yang off cam ya. Nah, saya sekarang ke Mbak Cornelia Manik ya, yang lagi di perjalanan di atas ojek. Di mana nih? Sebentar. Saya pengen cek dulu ya, sebentar. Mbak Cornelia ya. Halo Mbak Cornelia Manik. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Pak. Lagi di jalan ya? Iya Pak, ini malah di motor nih Pak. Tapi dibonceng kan? Iya, di bonceng aman. Saya pakai headset juga kok, tenang aja. Oke. Apa kendala yang dirasakan di era pandemi ini? Tadi sudah diskusi, kita ada 6 orang, itu ada Pak Andre, ada Bu Dewi, ada Bu Vince. Tadi ada lagi yang belum gabung sih, tapi waktu perkenalan ada 6 orang. Tapi kita rata-rata ya hampir sama ya Pak, kendala dari mahasiswa sendiri. Banyak alasannya kuotanya habis. Aku tidak stabil, itu untuk online. Untuk offline, saat kita kalau kita literasi atau buku yang mereka gunakan, rata-rata mereka nggak punya karena peralihan dari online ke offline, mereka sepertinya beradaptasi. Adalah yang kami diskusikan tadi. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mbak Cornelia Manik. Ya ampun, di atas ojek loh, lagi diboncengin, tetap connect dengan diskusi, mindful, dan bisa juga nyampein aspirasi kelompoknya. Karena ketahuan baru on cam, ternyata lagi di perjalanan. Bapak Ibu sekalian, inilah tantangan kita.
Bukannya audiens kita nggak pengen on cam, tapi memang lagi di atas ojek Bapak Ibu. Dan ini mending lagi jadi penumpang. Gimana caranya dia on cam kalau dia lagi bawa motor gitu ya? Dia dengerin dengan khusyuk, dia benar-benar memperhatikan. Tapi memang nggak memungkinkan untuk on cam karena sekarang eranya paralel. Sambil belajar, sambil naik ojek, main futsal, tinggal pasang headset, bisa ke toilet, bisa kemana-mana. So kalau kita nggak adaptif, kitanya nggak menyesuaikan, kita bisa ketinggalan nih dengan kecepatan perubahan zaman. Bahkan startup saja yang pakai design thinking, customer centric, kecepatannya sangat tinggi, bisa juga mengalami kondisi yang sulit saat ini. Ya mereka padahal sangat agile gitu ya, apalagi kita yang nggak mau berubah-berubah. So Bapak Ibu, terima kasih telah sharing pain-nya gitu ya. Terima kasih telah sharing juga skornya. Sekarang dalam waktu yang sangat singkat ini Bapak Ibu, tolong diketik di kolom chat dengan cepat. Kalau 1 itu jelek banget lah, 10 itu kira-kira keren banget. Bapak Ibu tadi skornya 7-8. Sesi kita cuma singkat sampai jam 5 sore, 5 WIB, 17.00 WIB. Bapak Ibu pengen naik lompat ke level berapa? Nekat aja, diketik aja Bapak Ibu. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah meridhoi bisa level 100, kira-kira gitu ya. Pokoknya ketik aja, ya bismillah. Yang penting punya tekad kuat dulu. Level 10, wah mantep ya. Level 10, 9,59, nggak ada yang di bawah 9 nih, pokoknya level tinggi semua. Nah Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya Bapak Ibu, ketik di kolom chat ya, kita tahu kalau level 9, level 10 itu berarti mau online, mau offline, mau hybrid, mau peserta training kita punya kuota, karena saking dia pengen ilmu kita, delivery kita juga keren, dia akan nyari wifi kemana-mana, minjem kuota kemana-mana, pokoknya jangan sampai ketinggalan sesi kita, kira-kira gitu. Nah Bapak Ibu, untuk bisa membuat kelas kita efektif, waktu saya tinggal 1 jam lebih sedikit ya, maka untuk bisa skornya bisa 10, maka kita perlu apa Bapak Ibu? Sama-sama kita perlu apa? Di sesi ini, untuk bisa mencapai level 9, 9,5, 10, maka kita perlu, menurut Bapak Ibu, melakukan apa di sesi ini? Kita perlu apa Bapak Ibu? Ketik di kolom chat dong. Menurut Bapak Ibu kita perlu melakukan terkoneksi hati ke hati. Apalagi 5 detik ya, saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk ngetik, apa yang perlu dilakukan agar level kita bisa nyampe 9, 9,5, 10. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya minta terkoneksi hati ke hati. Ya, walaupun di atas motor, Mbak Cornelia saya tetap undang untuk praktek gitu ya. Dengan safety tentunya, tetap pegangan sama mas-mas di depannya atau mbak-mbak di depannya, tapi praktek juga. Fokus, belajar, kesungguhan, bonding, touching heart, strategi, berlatih, heart to heart, adaptif, keinginan yang kuat, komitmen, efektif delivery, konsentrasi, fleksibel, bangun chemistry, dan studi banding. Studi banding. Oke, sip. Nanti kita studi banding. Saya mohon izin untuk muter video, beberapa video dari film, dari Apple, dari Samsung, dari macam-macam. Kita akan lihat kekuatan dari delivery. So, Bapak Ibu, saya pengen dengar suaranya. Apakah sudah siap fokus? Saya akan sharing dengan cepat sekali, kencang sekali, karena materi 2 hari ini akan saya padatkan menjadi 1 jam. Lebih dikit. Sudah siap ya? Halo, suaranya mana? Siap nggak? Halo? Siap. Izin saya mute semua. Kalau ada pertanyaan, raise hand aja, ketik di kolom chat, bebas nanya kapanpun supaya suaranya nggak bocor ya. Saya izin mute. So, Bapak Ibu, saya akan tancap gas. Siap-siap Bapak Ibu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah udah riset singkat tadi ya. Saat ini kita berada di high speed shifting Bapak Ibu, yang punya kecepatan dia akan jadi pemenang. Artinya apa? Online ini akan jadi gaya hidup yang baru, style kita yang baru, teknologi juga penting sekali, real time juga penting sekali, dan berjarak satu sama lain. Dan skill komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Soft skill salah satu yang paling dibutuhkan. Bahkan Bapak investor dunia dulu pernah menjadi orang terkaya dunia mengatakan, kamu kalau pengen men-improve dirimu lebih tinggi 50% dari orang lain, maka kuasailah kemampuan communication skill yang baik. Skill delivery adalah bagian dari communication skill. Dan kita pengen meningkatkan skill komunikasi, delivery, agar kita lebih sukses dunia dan akhirat, kira-kira gitu. Dan prinsipnya simple. Prinsip pertama adalah komunikator handal tidak lahir tiba-tiba, tapi mereka semua berproses. Even kalau kita lihat pembicara besar seperti Barack Obama, founder dari Apple, Steve Jobs, mereka semua berproses. Ya, Obama pernah di Indonesia di Menteng, waktu kecil gitu ya, SD-nya di Indonesia dia, dan mampu memimpin Amerika Serikat 2 periode. Artinya apa? Kalau Obama saja yang SD Indonesia mampu memimpin Amerika, apalagi kita. Kita bukan hanya SD Indonesia, kita juga SMP Indonesia, SMA Indonesia, bahkan ada yang kuliah di Indonesia. Potensi kita besar asal mau berlatih. Dan Steve Jobs adalah orang introvert yang kalau kita lihat filmnya, Bapak Ibu sekalian, dia jualan apa aja, delivery-nya itu parah. Kalau kita lihat di YouTube, bahkan Steve Jobs first presentation itu masih garu-garu kepala, rambutnya gondrong, grooming-nya nggak jelas,
dan nggak bisa jual produknya, nggak ada yang bisa diyakinkan, investor juga nggak ada yang connect. Tapi dia berlatih meditasi, slide-nya dibikin sama gaya Kawasaki, latihan sehingga dia punya penampilan yang setiap dia tampil presentasi, delivery-nya membuat perusahaannya value-nya naik berlipat-lipat. Yang kedua adalah communication skill, ini fundamental kompetensi, apalagi kita pengajar. Dan yang ketiga, communication skill ini bukan tentang teori Bapak Ibu, tapi tentang praktek. Makanya kita akan banyak praktek di sini. Bagaimana caranya? Saya punya metodologi yang saya sebut dengan IDEAS, ini modul saya Bapak Ibu, berapa tahun yang lalu ya, 2016 dengan Dr. Riri juga. Modul ini telah berubah menjadi perusahaan ya, dan membantu banyak perusahaan-perusahaan. Apa itu IDEAS? Yang pertama inner power. Ini mirip sekali dengan materinya Bang Kodri yang kemarin sempat sharing juga dengan Bapak Ibu, tapi ini di-adjust sedikit berbeda. Yang kedua adalah delivery, tiganya effect, A-nya authentic, S-nya adalah self assessment. Mohon izin Bapak Ibu, kita sama-sama tadi kuncinya adalah fokus, sungguh-sungguh, koneksi hati ke hati, kecepatan saya mohon izin cukup tinggi supaya kita bisa dapat informasi. Bahkan Mbak Cornelia di angkot juga, di ojek juga headsetnya tetap dimaksimalkan supaya suara saya kedengaran dengan jelas. Jempolnya keluar ya. Oke, kita mulai dari inner power. Komunikasi adalah menghubungkan rasa. Bapak Ibu, tolong suaranya dikeluarin. Mungkinkah dosen yang mengajar materi yang sama, gitu ya? Sama nih dosennya ngajar materi yang sama. Contohnya misalnya dia ngajar materi ekonomi akuntansi gitu ya. Sama mata kuliahnya, slide-nya juga sama persis ekonomi akuntansi misalnya. Pertanyaan saya, mungkinkah penerimaan suasana kelas, kemudian enjoy-nya peserta didik, mungkinkah berbeda antara satu dosen dengan dosen lainnya? Suaranya keluarin dong, mungkin atau nggak mungkin? Halo. Mungkin. Sangat berbeda. Oke, ketik di kolom chat Bapak Ibu, suasana kelas yang asik gitu ya, kelas yang engagement-nya tinggi, retention-nya luar biasa, mereka bahkan pengen banget ikut berada di kelas itu belajar sama dosen ini. Kira-kira karakter dosen, attitude-nya, energinya kayak gimana Bapak Ibu? Ketik di kolom chat dong, ciri-cirinya gimana? Oh, humoris kalau kata Ibu Nur, santai banget, humble banget orangnya, enjoy di kelas, menyenangkan, interaktif banget, friendly banget. Humble juga, energik banget pembawaannya, energinya full, ada humor, menyenangkan dan gaul, energik gitu ya. Kemudian kekinian, nyambung sama bahasa mereka, komunikatif, mudah tersenyum, kalimatnya menarik gitu ya. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, apa yang terjadi di dosen yang satunya? Kelasnya semuanya takut gitu ya, atau mungkin semuanya nggak pengen masuk kelas itu, semuanya nggak connect, nggak paham, kira-kira karakter, cara, energinya kayak gimana tuh Bapak Ibu? Monoton banget, jutek banget. Saya tuh dosen dari lahir, saya baru lahir udah jutek, baca teks banget, membosankan, ya. Kemudian killer banget, serem. Mungkin zaman dulu killer masih masuk ke stylenya anak-anak muda, tapi sekarang ya ampun killer dikit diupload di TikTok. Dosen gua yang paling killer, ampun guys, punya dosen yang kayak gini enggak? Sambil dia joget-joget gini viral ya. Pemarah, oke Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu juga dengan seorang yang memiliki delivery yang bagus dan delivery yang kurang. Ini akan ngaruh ke dia sebagai untuk ngajar, untuk dia menyampaikan pesan, jualan dan lain-lain. Bapak Ibu, tolong ketik di kolom chat dong, saya pengen tahu nih Bu Siti Komeria, Mbak Yulisa, Mbak Hesti, Mbak Nunu, Mbak Khoiria, Pak Muhammad Arsyad, Suyuti, ketik di kolom chat. Biasanya kalau Bapak Ibu mendeliver konten, kontennya mengenai apa Bapak Ibu? Saya boleh tahu dong materi ajarnya atau materi sharingnya atau materi briefingnya, whatever. Saya pengen tahu yang Bapak Ibu sampaikan mengenai apa. Ada yang mengenai hubungan internasional, oke. Mengenai apa Bapak Ibu? Hukum investasi, gimana tuh hukum investasi agar keren dari awal tuh orang engage ya. Ada yang ngajar perbankan, konservasi laut, ada yang ngajar tentang kurikulum, hukum dagang, tentang company profile kami, investasi, investment, ekonomi teknik, risk management, bimbingan dan konseling, pemasaran, proyek industri, kesuburan tanah. Oh, Mbak Melinda tadi kesuburan tanah prakteknya di tanah ya. Materi sistem informasi, teknologi informasi, statistik probabilitas, oke. Nah, pertanyaan saya, gimana materi kita mengenai fisika, mesin, operation, manajemen internasional, digital marketing terdeliver dengan keren. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mohon izin menyampaikan ini gambar ini nih. Jantung kita, degup jantung kita ini
bagaimana niat kita, energi kita tuh ngaruh ke environment kita. Electromagnetic field of the heart. Ini ngaruh. Bahkan online pun bisa terasa kehangatan. Orang yang tulus pengen mendeliver sama orang yang setengah hati. Orang yang total pengen mengencourage mahasiswanya, audiensnya sama yang setengah hati atau transaksional. So Bapak Ibu, tolong suaranya dikeluarin ya. Suaranya dikeluarin semua ya. Saya akan menyampaikan satu kalimat, Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju. Ya, Bapak Ibu, suaranya dikeluarin. Kualitas manusia salah satu faktor ditentukan oleh kualitas komunikasinya. Setuju atau tidak setuju? Suaranya mana Bapak Ibu? Halo, halo. Setuju. Ada kalimat lanjutannya, tolong dijawab juga ya, saya ulangi. Kualitas manusia salah satu faktor ditentukan oleh kualitas komunikasinya. Oke, siap-siap kalimat berikutnya. Khususnya komunikasi dengan siapa Bapak Ibu? Suaranya keluarin dong. Kualitas manusia salah satu faktor ditentukan oleh Siapa lagi? Lawan bicara. Mohon maaf Bapak Ibu, jawabannya salah semua. Ya, saya izin ngasih jawaban versi saya. Kualitas manusia salah satu faktor ditentukan oleh kualitas komunikasinya, khususnya komunikasi dengan, ini jawabannya Pak Uswa, ini Pak Uswa atau Bu Uswa, mohon maaf. Diri sendiri, ya. Diri sendiri, Bapak Ibu. Kalau kata Bang Kodri kemarin, identitas. Kalau diri sendiri udah ngomong, itu kan Coach Ari yang energik, itu kan Najwa Shihab, itu kan Ridwan Kamil memang keren, itu kan Obama, itu kan Steve Jobs. Kalau aku tuh dari lahir udah jutek, baru keluar itu langsung ada suaranya. Apa dok? Apa lo? Kalau identitasnya udah ngerasa dirinya nggak mampu, itu disebut dengan self-sabotase, menzolimi diri sendiri, menganggap berprasangka yang nggak baik, sehingga akhirnya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu, suaranya dikeluarin semua, identitasnya kita bikin baru lagi. Katakan Bapak Ibu, ikuti kata-kata saya adalah komunikator yang handal. 1, 2, 3, suaranya keluarin. Mana suaranya? 1, 2, 3. Saya adalah komunikator yang handal. Ya, ikuti Mbak Tia Arianti yang sambil gendong anak di mobil juga tetap semangat. Saya komunikator handal. Ngajar sama adik bayi pun saya tetap bisa keren. Kira-kira gitu. Mbak Cornelia juga gitu. Di motor pun saya bisa sharing, berbagi. Keren ya? Karena identitasnya kuat. Nah, Bapak Ibu, ini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke energi level. Ngaruhnya ke energi kita pada saat kita ketemu orang, interaksi. Dr. David Hawkins meneliti namanya The Map of Consciousness, peta kesadaran. Level makin tinggi, makin bagus pencapaiannya duniawi maupun spiritual. Bukunya Power versus Force, dan ini ada level energinya. Ya, artinya ada orang yang dosen bawaannya itu bahagia, syukur, pencerahan. Ini disebut dengan dosen yang powerful, pengajar yang powerful. Dia nggak hitung-hitungan, nggak hitung gaji, dia hitungnya kontribusi, dia pengen giving. Dia bukan pengen ningkatin kompetensi mahasiswanya, lebih dari itu. Dia pengen unleash potensi dia sebagai human. Dia pengen bongkar kapasitas dia yang asli sebagai seorang khalifah. Itu kerjanya Bapak Ibu. Level pertama dia berani. Lebih tinggi lagi dia percaya, yakin. Netralitas. Punya optimisme. Naik terus nih memahami makna bahwa kerjaku bukan hanya ngajar, tapi ini ada nilai ibadahnya. Punya rasa cinta dalam profesinya. Punya rasa sukacita. Dapat bangun tidur itu sukacita. Ngajar lagi, ketemu mahasiswa lagi, happy banget gitu ya. Tapi ada juga dosen yang saya sebut dengan dosen yang banyak tekanan. Force, ya, mitra yang banyak tekanan. Kenapa? Rendahkan orang, marah berlebihan, hasrat berlebih, takut, penuh kekhawatiran terhadap hidup, penuh penyesalan, putus asa, menyalahkan orang sampai merasa dirinya tak berharga. Bapak Ibu, dosen yang merasa dirinya tak berharga, sama dosen yang hidupnya penuh dengan keindahan tak terlukiskan, sama-sama ngajar 2 jam, impact-nya akan sangat beda. Halo Bapak Ibu, saya pengen dengar suaranya dong. Bapak Ibu setuju nggak orang berenergi tinggi yang penuh rasa syukur sama yang kufur waktu ngajar beda? Setuju Bapak Ibu? Halo, halo, halo. Setuju. Bahas desain, slide-nya, kurikulumnya, niat dari si dosen yang pengen kontribusi itu ngaruh semuanya ke level energi level dan semuanya. Mana yang tampilnya keren kalau dibayar, yang gratis setengah hati, gitu ya. Kalau saya justru yang gratis itu saya keringet banget. Kenapa? Nggak pengen ada celah yang terbaik kalau bisa yang gratis. Kenapa? Karena kita tahu kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Give the best di setiap session. So Bapak Ibu kalau energi powerful, nah kita bisa ngerubah juga dengan power pose. Ini saya pengen praktek singkat nih. Bapak Ibu on cam dong, on cam dong. Profesor dari Harvard bilang cara bikin hormon
testosteron bergairah kita naik dengan cara tangannya taruh pinggang doang kayak gini. Tangannya taruh pinggang dulu semua, tangan taruh pinggang. Ayo tangan taruh pinggang, Mbak Cornelia hati-hati di motor. Hati-hati, tangannya satu aja di pinggang ya. Tangan di pinggang aja Bapak Ibu 2 menit doang bisa naikin hormon testosteron dan nurunin hormon kortisol, hormon nervous kita sampai 20%. Di pinggang ini doang. Apalagi Bapak Ibu pemanasan. Apalagi Bapak Ibu senam wajah. A, I, U, E, O. Coba senam wajah. A, I, U, E, O. Volume 1, 2, 3. Oke. Jeda 1, 2, 3. Artikulasi 1, 2, 3. Intonasi 1, 2, 3. Bapak Ibu, kita punya banyak ilmu. Kita menuntut ilmu kemana-mana. Kita udah gelarnya luar biasa, tapi nggak pernah berlatih cara mendeliver. Awas, nanti mereka nggak paham ketinggian bahasanya. Padahal kata Nabi Muhammad, para nabi dulu, sederhanakan bahasa sesuai dengan kaumnya. So, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin nih, kita udah praktek power pose ya. Kita akan langsung melihat energi. Bapak Ibu, ketik di kolom chat. Kalau ngelihat energi orang bicara di depan ribuan orang, di depan audiens macam-macam, Bapak Ibu ngerasain gimana? Inner power-nya Bung Karno, energinya kayak gimana nih? Bicara di depan banyak presiden, bahkan di Bandung ngumpulin presiden konferensi Asia Afrika, presiden datang semua ngumpul ya. Bapak Ibu ngelihat apa energinya Bung Karno nih? Kita lihat ya. Energinya itu penuh dengan karisma. Semangatnya itu full banget, Pak. Luar biasa. Wibawanya dapat banget ya. Bagaimana tongkatnya, pakaiannya, kopiahnya, bahkan cara berpakaiannya pun dibikin groomingnya karismatik gitu ya. So, Bapak Ibu, sebagai pengajar, sebagai orang yang tampil di depan, kita perlu mendesain yang terbaik di performance kita. Kalau inner power-nya, identitasnya udah keren, self-talk-nya udah keren, yang kedua adalah delivery. Apa itu delivery? Menjadi orang yang bisa engage, baik virtual, online, maupun new normal situation dengan masker dan lain-lain. Caranya gimana? Elemen communication selalu sama, orang-orang pakai ini biasanya, Profesor Albert Mehrabian, visual, vokal, verbal. Oke, so Bapak Ibu sekalian, Jordan Belfort ternyata pernah diundang ke Indonesia tahun 2013, ya, diundang oleh Pak Tung Desumuaringin. Pak Tung diinterview oleh Mbak Desi Anwar, sekarang Direktur CNN, waktu itu di Metro TV, ditanya, gimana caranya agar orang bisa respect sama kita dalam waktu 4 detik versi Jordan Belfort. 4 detik nelpon, orang lain langsung respect. 4 detik online di Zoom, orang lain langsung seneng. Respect dan seneng gitu ya. Gimana caranya? Kita lihat penjelasan Pak Tung Desumuaringin di video berikut ini. Knowledge, and the best thing that I learned from Jordan Belfort is how to make people respect you in 4 seconds. And how? That's amazing. In 4 seconds, you must create the perception. Maybe only perception, I don't know. But the perception is 3 things. One is sharp like attack. Second, you must enthusiast like hell. 3, you must expertise. You must become expert in this field. So 3 things that people when talk to you in 4 seconds. And what I learned from Jordan Belfort is you cannot say that these 3 things in the world. So I'm expert, I'm enthusiast, I'm sharp like attack. Cannot. So must through the tonality. The tone of your voice. Yeah, tone of the voice. And that's why when in the movie, when he teach people to take the phone and Bapak Ibu, dalam 4 detik orang bisa respect sama kita dan kuncinya adalah intonasi. Bapak Ibu, suaranya keluarin Bapak Ibu. Kira-kira intonasi suara kita penting nggak 4 detik pertama? Halo Bapak Ibu, suaranya keluarin dong. Penting atau nggak penting? Penting banget. Yes, jawabannya penting banget di 4 detik pertama. Yang pertama, sharp as attack. Salah ketik tuh Metro TV, bukan menyerang seperti hiu. Tajam seperti paku. Intention. Innama a'malu bin niat. Niatnya apa nih? Nyari gaji doang atau pengen jadi jalan Tuhan untuk bisa mengencourage orang, mendevelop orang. Niat itu ngaruh banget. Ya. Yang kedua adalah enthusiast like hell. Orang antusias gaya duduknya aja kelihatan Bapak Ibu. Nggak ada orang antusias gini. Baik, buka halaman 6. Capek Bapak lihat kalian nggak ada harapan. So Bapak Ibu, orang antusias itu nggak nyender ke belakang, badannya ke depan. Bahasa tubuhnya kelihatan, wajahnya kelihatan antusias, energinya tinggi. Yang terakhir adalah being expert. Expert itu yakin aja, mantep dengan Bapak Ibu expert semua. Ya, saya tinggal nambah sisi antusiasnya aja. Ya, kita engineering antusiasnya dan kita engineering juga ketajamannya. So Bapak Ibu sekalian, saya pengen dengar suaranya. Boleh nggak kita latihan intonasi singkat aja? Bapak Ibu suaranya keluarin dong. Boleh nggak Bapak Ibu? Halo, halo, halo. Boleh? Siap, siap. Boleh. Kan pengen levelnya 10 tadi ya. Level 10 tapi kameranya off terus. Subhanallah banget nggak tuh? Ya.
Pengennya level 10, tapi dicek agak mau, dilihat bahasa tubuhnya nggak mau, senyumnya nggak mau dicek. Gimana mau level 10 kakak, Besti? So saya undang Bapak Ibu di praktek singkat ini, minimal di praktek ini aja, saya minta Bapak Ibu on cam, please ya. Kenapa? Karena saya nggak pengen di sini cuma ajang satu arah aja. Saya pengen Bapak Ibu semuanya kelihatan wajahnya, ya. Karena wajah ini ngaruh ke energi levelnya, ya. Saya kasih waktu 5 detik, mudah-mudahan on cam semua. 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, sudah on cam semua ya. Halaman 1 minimal udah on cam semua. Oke, Pak Diki akhirnya kelihatan wajahnya nih yang kemarin nanya-nanya terus ya. Senyumnya manis banget Pak Diki ya. Oke, sip. Oh, pada on cam. Bapak Ibu, saya nggak ngecek suara Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya cek wajahnya aja. Dari wajah saya tahu ini bener nggak suaranya kira-kira. Udah sesuai nggak dengan vokal yang saya harapkan ya. So Bapak Ibu, saya mohon izin kita akan latihan memaksimalkan kekuatan vokal kita karena inner power nggak cukup. Latihan Jordan Belfort itu pakai skrip, dilatih-latih intonasinya supaya natural dan keren banget. Dan ini butuh kekuatan vokal intonasi kita. Kita mulai kekuatan vokal. On cam semua on cam. Vokal pertama disebut dengan vokal air atau friendly. Ini yang bikin orang enjoy sama kita. Coba on cam semua on cam dulu. Ini gimana mau ngecek? Mbak Cornelia di atas motor aja on cam. Walaupun pakai masker ketahuan nih yang waternya benar, level airnya benar. Oke, kita mulai ya. Latihan pertama, duduk manis. Tegak, antusias dong, jangan senderan. Oke. Elemen air, elemen friendly hanya bisa sukses kalau wajahnya udah friendly di awal. Ya, Bapak Ibu ikuti kata-kata saya, suaranya dikeluarin semua ya, di unmute ya. Teknik ini disebut kombinasi, namanya smiling face dan smiling voice. 1, 2, 3. Smiling face dan smiling voice. Ya, smiling face dan smiling voice. Oke. Yang pertama smiling face dulu. Mukanya udah muka yang friendly, udah water style. Senyum dulu, coba senyum. Oke, senyum ya. Oke. Senyum itu ada levelnya. Level 1 itu Mbak Fris Melia Salviana, itu level 1 gini. Ya. Level 2 itu Pak Zuhdi, udah melengkungnya tajam ke atas. Gitu ya. Level 3 itu Pak Muhammad Bisri, udah giginya kelihatan. Tapi yang paling charming itu Mbak Nur Hilmiah. Nah, kira-kira tolong ditiru ya senyumnya ya. Giginya lepas, senyumnya manis gitu dilihat itu. Aduh, air banget ya, air zam-zam kayaknya ini warna ungu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya minta smiling face-nya senyumnya semanis mungkin, kalau bisa level 4 ya. Giginya kelihatan dikit gitu ya. Oke. Sekarang saya minta sambil giginya kelihatan, ikuti kata-kata saya. Selamat datang rekan-rekan. 1, 2, 3. Oke, saya ulangi ya. Banyak yang senyum pas diem, pas ngomong senyumnya hilang. Selamat datang rekan-rekan. Apa kabar? Selamat datang di kelas kita, ya. Setajam silet ya. Pertahankan senyumnya agar berubah energinya menjadi smiling voice. Smiling voice. Ya, tetap senyum minimal 4 detik pertama. Kenapa perlu senyum? Karena kan di awal kita ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa, itu ucapan selamat. Kalau kita pengen mendoakan keselamatan sama orang, wajah kita minimal selamat dulu, ada harapan hidup. Kedua, selamat siang, dalam salam sejahtera untuk kita. Macam-macam ya, doa. Apa kabar? Semoga sehat. Senyum. Oke. Senyum manis, pertahankan senyumnya, ikuti kata-kata saya. Selamat datang Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Ulangi, Mbak Fris belum suaranya belum keluarin. Ulangi senyum semua senyum. Terima kasih telah hadir tepat waktu. 1, 2, 3. Wah, Pak Santoso manis sekali, Pak. Ya. Elemen 1 berhasil ya. Boleh tepuk tangan dong buat kita. Keren banget elemen air saya ya. Ini kita pakai elemen-elemen kayak ini ya, kayak penguasa. Sekarang elemen api ini berguna untuk gaya warrior ini berguna untuk membuat grab the attention, bikin orang lain langsung connect, langsung agak kaget juga ya. Ikuti suara saya. Siap-siap Bapak Ibu. Selamat datang di pertemuan kita. 1, 2, 3. Saatnya berubah. 1, 2, 3. Wah, mantap. Pak Diki udah gaya-gaya Bung Karno, Pak ya. Kita masuk ke level ketiga, siap-siap. Level ketiga atau tipe ketiga ini saya sebut dengan elemen udara. Ini wizard ini penyihir. Maksudnya kita bisa menyihir orang lain dengan intonasi ini. Ikuti suara saya. Duduk tegak, tenang, ikuti suara saya. Data yang kami temukan di tahun lalu, 1, 2, 3. Ternyata terdapat anomali, 1, 2, 3.
Ini mirip suara orang lagi gosip, Bapak Ibu. Bisa dipakai kalau kita membuat storytelling. Ya, ingat ya, dulu kita kalau ngasih story atau orang tua kita dulu, pada suatu hari kita pasti senang karena subconscious kita pasti senang diceritain. Jadi kebayang nggak kalau dosennya coba intonasi datar? Halaman 26 perhatikan, rumus formula investasi saham kalau kita lihat pada sekali-sekali coba lihat halaman 26. Ada rumus baru guys, Besti. Pasti mereka ngerasa ada sensasi. Ada apa dengan Ibu Ruli? Bu Ruli kenapa dia? Ada sensasi tersendiri di intonasi kita. Oke? Elemen terakhir adalah elemen bumi, elemen tanah. Wise elder, jadi orang yang bijaksana. Duduk tegak, ikuti suara saya, ikuti suara saya. Ikuti suara saya, ikut persis ya. Sambutan pertama dari direktur utama. 1, 2, 3. Selamat datang di acara kita. 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen kayak Pak Jokowi, Mario Teguh, atau orang-orang berkarisma ala Obama, pulang kampung nih, nasi goreng, sate, suara, nanti kalau Bapak Ibu pengen maju ke kursi legislatif, gubernur, suaranya harus berat kayak gini, karismatik. Coba suaranya cempreng. Sebutkan nama-nama ikan, ikan tongkol, hilang elektabilitas kita. Ya, so Bapak Ibu sekalian, tolong intonasi ini mulai sekarang udah bisa divariasiin dikit aja, minimal ada apinya. Halo semua mahasiswa, semangat pagi. Ada api. Mantap Asep. Saya punya cerita baru kemarin waktu kita ikut kelas. Ada apa Pak? Nah, ada variasi intonasi ya. So, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf intonasi aja nggak cukup. Saya izin kita pertajam juga visual kita, grooming and appearance bahu kita dan terutama tangan kita. Karena kalau pengen persuasi, pembicara dunia semua bicara nggak hanya intonasinya yang keren, tapi mereka bicara dengan bahasa tubuh dan gestur. Ya, please mulai sekarang semenjak kelas ini besok talk with your hand. Pakar komunikasi Vanessa Edwards meneliti pembicara dunia di TED Talks. Dia cek ternyata Bapak Ibu, pembicara yang populer, yang berhasil engage, yang connect dengan orang lain. 1 menit itu 25 kali gerakannya Bapak Ibu. Ya, kebayang kalau kita ngajar tangan kita cuma di bawah, apalagi tangan kita cuma megang headset. Anak-anak buka halaman 26. Ya, betul. Kita mulai, Bapak off cam dulu, kalian kerjakan 2 jam ya. Ketemu lagi nanti. Itu pasti Bapak-bapak perhatikan anak-anak main TikTok ya. So, Bapak Ibu sekalian, tadi udah bagus intonasinya, udah bagus vokalnya, tapi ada yang pakai gestur, ada yang nggak menggunakan gestur, tangannya masih di bawah. Untuk bisa optimal, engage, seru, dynamic, bahasa tubuhnya digunakan. Bung Karno tadi tangannya lihat, Bung Tomo lihat, walaupun di radio dia bicara, are Surabaya akan membuktikan, tangannya bergerak. Ya. Gunakan potensi yang Tuhan berikan di tangan kita. Nah, Vanessa Edwards juga meneliti bahwa di zaman dulu, di era nomaden, zaman manusia awal-awal gitu ya, yang dicek pertama tangan loh Bapak Ibu. Tangan yang nggak terlihat di belakang atau menyimpan sesuatu, itu membawa kecurigaan. Tangannya megang senjata atau hal yang berbahaya. Tapi tangan yang open, terbuka, ini membuat orang trust. Nggak terancam gitu ya. So, saya pengen tangannya digunakan. Yuk Bapak Ibu, kita praktek lagi on cam. Tangannya digunakan, ikuti gerakan saya persis sama. Ya, yuk siap-siap ya. Tangannya digunakan semua ya, siap-siap. Bilang sama pasangannya, suami istri kanan kirinya, lagi latihan komunikasi, maaf agak ribut, gitu kira-kira ya. Yang penting nanti makin keren lagi ya pada saat Bapak Ibu tampil di forum manapun. Oke, duduk tegak, ikuti kata-kata saya, kita dari elemen api ya. Selamat datang semuanya, terima kasih hadir tepat waktu. 1, 2, 3. Oh, keren ya. Kita pindah dari elemen api yang bertenaga ke elemen air. Ya, elemen air. Ini tangannya terbuka, paling bagus ini open hand ya. Tidak direkomendasikan tunjuk-tunjuk, kecuali begini boleh. Kalau ini penekanan boleh, tapi nunjuk jangan ya, apalagi nunjuk presiden. Bapak kan presiden kami, jangan ya, jadi masalah nanti ya. Paling bagus open hand. Kalau gaya Jogja biasanya jempolnya keluar. Monggo gitu. Kita open hand aja ya, yang gayanya mutual communication. Open hand, ikuti saya, kata tangan saya. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang spesial. Senyum-senyum. 1, 2, 3. Oh, very good loh. Ini udah bisa nyatuin senyum, intonasi sama tangan loh, udah keren banget loh. Sekali lagi, elemen water ya. Dan keren banget kita kedatangan tamu yang spesial. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita pindah ke elemen yang udara, agak-agak penyihir dikit ya, agak storytelling.
Dan tamu kita yang ini ternyata 1, 2, 3. Beliau punya cerita spesial nih. 1, 2, 3. Pak Diki kayaknya gayanya masih caleg banget. Beliau punya. Agak dibikin ngambang gitu. Suaranya agak cempreng-cempreng gitu. Jangan dibikin berat terus ya. Pindah ke elemen terakhir, elemen bumi. Ya, ikuti saya. Tapi sebelumnya ada sambutan dari rektor kita. 1, 2, 3. Pak Sep senyum-senyum aja. Oke Bapak Ibu, saya pengen suaranya dikeluarin semua bilang, terima kasih Tuhan, vokalku keren banget. 1, 2, 3, mana suaranya? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Vokalku keren banget. Bu, kalau pengen levelnya 10, dimaksimalkan senyumnya, gesturnya, bahasa tubuhnya, kontennya udah lengkap, senyumnya ditambah. Kontennya udah keren, tangannya dipakai biar dynamic. Suaranya udah keren, bikin variasi agar mahasiswa dengerinnya juga enjoy. Apakah semua effort ini bernilai ibadah? Oh iya, semua effort Bapak Ibu, sebesar zarah pun dibalas oleh Tuhan juga sebesar zarah dan berlipat ganda. So, jangan ragu Bapak Ibu untuk eksperimentasi, cobain, tampil di forum formal, pakai elemen buminya Pak Diki. Kami yakin bahwa 2023 kita punya potensi untuk mengembangkan kampus kita. Ya, itu akan bikin Bapak Ibu lebih karismatik, jangan cempreng. Kami yakin, apalagi saya dulu sering bawa acara wisuda di kampus ya. Jadi saya dulu kuliah di UGM jadi MC untuk wisuda kampus. Suara kami harus karismatik walaupun kami masih mahasiswa. Tahun ini Fakultas Teknik meluluskan 1.200 orang sarjana. Hadirin disilakan berdiri. Acaranya khidmat. Nggak sembarangan milih vokal. Upacara bendera guys, Paskibra mau keluar. Ayo berdiri guys. Aduh, Paskibranya genteng. Rusak upacaranya ya. So sesuaikan acaranya formal, semi formal atau non formal. Bapak Ibu boleh tepuk tangan virtual untuk kita semua, keren banget vokalnya. Belum selesai loh ya, ini masih delivery nih, masih delivery. Terima kasih udah praktek vokal dan bahasa tubuh. Nah sekarang kita akan lihat Samsung versus Apple ya. Ketik di kolom chat dong, Bapak Ibu pakai produk apa handphonenya, Samsung atau Apple? Atau Oppo, atau Huawei, atau Xiaomi, atau Nokia, jangan-jangan 3310 ya. Ada yang Samsung, ada yang Apple. Saya pakai dua-duanya ya, jadi saya nggak ada maksud nyerang brand apapun, saya hanya menampilkan video di mana betapa pentingnya 4 detik pertama. Bahkan pembicara dunia kalau 4 detik pertamanya nggak berhasil, bisa blank di tengah-tengah. Dan yang blank ini kebetulan brandnya Samsung. Jadi mohon izin pengguna Samsung. Ini bukan Samsung handphone tapi Samsung Curve TV. TV melengkung pertama di dunia yang dibuat oleh saintis terhebatnya Samsung, bikin AMOLED TV, TV melengkung pertama di dunia. Dan ini launchingnya nggak main-main, layarnya raksasa. Dan yang tampil langsung berdua, yaitu Michael Bay, pimpinan manajemen Samsung, dan Jay, pimpinan manajemen Samsung, dan Michael Bay. Michael Bay ini siapa? Michael Bay ini adalah sutradara yang bikin film-film box office dunia. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar film Transformers atau film Armageddon, ya. Pasti banyak film-film box office yang dibikin oleh Michael Bay. Nah, masalahnya Michael Bay di 4 detik pertama tidak menerapkan ilmu kita tadi, senyumnya nggak keluar, intonasinya nggak powerful, nggak keluar fire, sehingga interaksi dengan audiensnya dari awal udah kaku. Apa dampak dari 4 detik pertama yang nggak berhasil mencairkan suasana? Nanti intonasinya gini Bapak Ibu, dia masuk ke panggung, salamannya agak canggung gitu ya. Terus intonasi pertama gini, how's everyone today? Apa kabar semua rekan-rekan hari ini? Itu audiensnya banyak banget, hampir ribuan orang. Intonasinya dia pakai elemen, udah nggak senyum, elemen water, lembek lagi suaranya. How's everyone today? Akhirnya nggak ada interaksi dari awal. Akibatnya dia sebenarnya udah dibantu pakai prompter, ada skrip alat bantunya. Prompternya mungkin agak-agak macet waktu itu. Makin blank. Sampai diajak ngobrol pun nggak bisa lagi oleh manajemen Samsung, yaitu J. Bapak Ibu, saya pengen dengar suaranya. Boleh nggak kita putar video real launching produk dari Samsung? Suaranya keluarin dong, boleh nggak Bapak Ibu? Halo. Boleh, sangat boleh. Kita lihat ya. Video pertama, ini real ya. Samsung Curve TV diwakili oleh 2 orang. Jay yang udah di panggung, manajemen Samsung, dan Michael Bay, sutradara besar dunia yang dari awal 4 detik pertama intonasinya udah nggak masuk. Ladies and gentlemen, director and producer Michael Bay. Good afternoon, Michael. How is everyone today?
my job as a director is I get to dream for a living. Michael, you know, you're known for such unbelievable action. What inspires you? How do you come up with these unbelievable ideas? I create visual worlds that are so beyond everyone's normal life experiences. And Hollywood is a place that creates a viewer escape. And what I try to do is, as a director, I try to... the type is all off, sorry, but I'll just wing this. Tell us what you think. Yeah, we'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride, and The Curve? How does it? How do you think it's going to impact how viewers experience your movies? excuse me, I'm sorry. I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Bapak Ibu sekalian, suaranya dikeluarin. Kalau ngelihat performance dari Michael Bay launching tadi, kira-kira itu termasuk performance yang berhasil menaikkan penjualan atau fail? Halo Bapak Ibu, berhasil atau enggak Bapak Ibu? Fail. Yes, dan ini ngaruh banget ke produknya, padahal harga TV-nya mahal banget. Kita bandingkan dengan Steve Jobs yang tampil sendirian di panggung, dengan latihan yang udah 3 minggu sampai 3 bulan latihannya, bikin slide-nya juga bareng sama Gai Kawasaki, slide-nya juga didesain dengan keren banget. Sehingga dia waktu masuk ke panggung itu senyumnya manis banget, suaranya fire-nya keluar, mornings, thanks for coming, thank you, dan suasana langsung cair dari awal dan dia tampil dan membuat perusahaan yang makin laku produk-produknya. Kita lihat videonya. Good morning. Thanks for coming. Thank you. Ini namanya smiling face. Dan waktu ngomong, dia ngomong pakai teknik smiling voice. So, Bapak Ibu sekalian, gestur, tangan, bahasa tubuh membuat beliau engage banget dengan audiensnya. Dan terasa cintanya dengan produknya, luar biasa. So, Bapak Ibu sekalian, saya pengen minimal buat diri sendiri sekarang 4 detiknya asik gitu ya. 4 detik kalau tampil di Zoom itu. Apa kabar semuanya? Serta jangan gitu. Apa kabar semuanya? Gitu ya, minimal suaranya keluar senyumnya. Assalamualaikum, senyumnya keluar menebar rahmat, kira-kira gitu. So, Bapak Ibu sekalian, itu adalah benchmark kita. Tadi ada yang minta benchmark ya. Kita benchmark dari Samsung sama Apple di 4 detik pertama. Kita langsung lompat. Kalau Bapak Ibu akan presentasi delivery-nya, saya sarankan kita tahu konsep awalnya seperti apa, openingnya juga didesain, kontennya sampai closingnya. Ini sama seperti ngajar juga seperti itu. Maksudnya konsep apa? Acaranya formal, semi formal, non formal. Tentukan intonasi dan desain dan batas-batasnya. Tentukan juga present state, desire state, kondisi aktualnya seperti apa, audiensnya dan harapannya seperti apa. Nah, kalau opening, saya punya struktur opening. Bagaimana Bapak Ibu membuat salam sapa yang dengan smiling voice yang keren. Jangan lupa apresiasi audiens untuk engage emotion. Perkenalan itu bisa dengan cara yang keren. Nama saya Ari Budi Utomo. Saya membantu institusi, public figure, perusahaan nasional, multinasional, BUMN untuk meningkatkan skill komunikasinya, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Itu elevator pitch saya. Dan terakhir kita mau bahas apa. Ini struktur opening bisa didesain macam-macam, tailor made. Pokoknya dikonsep agar keren. Ya. Konten itu why, what, how. Kita di tempat itu diajarin oleh Coach Indra bagaimana why yang kuat. Kenapa saya penting sekali ikut kelas Anda. Ya, what's in it for me? Apa untungnya buat saya mengikuti Anda? Kira-kira gitu. What itu penjelasan dan how cara-caranya. Yang terakhir closingnya juga dibikin keren, simpulkan, call to action dan beautiful exit. Keluar dengan indah, dengan quotes atau dengan sesuatu. Call to action, ajakan dan kesimpulan, kira-kira gitu. Nah, kalau udah keren inner power dan delivery-nya, yang ketiga adalah effect, penguasaan terhadap tools offline maupun online. Ya, saya mohon izin Bapak Ibu, kita di era sekarang virtual communication itu tantangannya banyak sekali, distraction dan macam-macam. Sambil ngulek sambal, kalau profesional juga bisa mengisi kelas dengan keren gitu ya. Kita perlu cek juga pencahayaan dan lighting kita, bagaimana agar efektif kalau wajah kita sendiri nggak kelihatan. Mereka boleh off cam, kita jangan sampai gitu ya. Pencahayaan jangan terlalu terang dari atas, ini kayak investigator, jangan backlight, ini buronan, pakaian yang proper, dan background kita jangan sampai terlalu crowded, apalagi di atas rambut kita. Virtual background juga blocking, penting banget, cari yang aman, yang enjoy, orang lain melihat, dan positioning, Bapak Ibu. Headroom di atas kepala kita, ada ruangan sedikit di atas kepala kita, jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu intim.
Yang kedua pas di tengah-tengah. Yang ketiga eye contact-nya, tinggi mata kita sama kamera dari permukaan tanah sama. Dan yang terakhir nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, bikin orang lain nyaman pada saat melihat kita secara online. Ya, ada istilah namanya show one tell one. Ini benchmark lagi kita dari Steve Jobs ya. Bapak Ibu, seringnya kalau kita ngeliat presentasi di perusahaan, di kampus-kampus, biasanya poin-poinnya seperti ini nih. Ada 3 poin muncul berbarengan di layar. Bapak Ibu jujur deh ya, kalau saya putar video ini, Bapak Ibu lihat orang presentasi, ada 3 poin ditampilkan berbarengan di dalam slide. Kira-kira Bapak Ibu fokusnya seperti apa? Diketik di kolom chat ya. Menurut Bapak Ibu, apa yang dirasakan pada saat orang ini sharing dengan poin yang banyak sekali di dalam layar? Kita lihat videonya. So let's look at some presentation principles. One of the first principles we need to look at is people these days are overwhelmed with information. That means that we have to ensure that what we present is clear, not too fast, so people get an opportunity. Oke, Bapak Ibu. Fokusnya adalah ke tulisan tuh, membacanya tulisan. Bingung mau lihat mana dulu, nggak fokus. Baca slide tuh jelasin dia. Fokus pada tulisan, baca ketiganya dia nggak fokus. Semua dibaca terbagi. Ya, dan memang presentasi kayak gitu enak banget. Kenapa? Karena kita nggak repot bikin animasi di slide kita. Kerjaan nambah lagi tuh, ya. Tapi karena mulai sekarang niat kita memberikan yang terbaik, agar audience engage, maka kita bisa ngambil tekniknya Steve Jobs ya, namanya show one tell one. Sama, Steve Jobs juga nampilin 3 data. Dia menampilkan ketebalan laptopnya. Dia 3 data. Data pertama adalah ketebalan laptop tertipis di dunia milik Sony. Data kedua adalah ketebalan laptop MacBook Air milik Apple. Dan data ketiga adalah gambar amplop. Pada saat ini disajikan satu persatu, maka memunculkan kayak situasi di mana orang pengen beli produknya. Jadi di video ini saya akan tunjukkan bagaimana Steve Jobs kayak menghipnotis kita gitu ya, dengan menjelaskan inilah ketebalan laptop Sony yang paling tipis, 1,2 inch sampai 0,8 inch. Dia data pertama dia tunjukkan. Dan ini adalah ketebalan MacBook Air. Data kedua dia tunjukkan, tebalnya hanya 0,6 inch. Habis itu datanya dibalik dikit aja sama dia, bahkan bagian tertebal dari MacBook Air tetap lebih tipis dari bagian tertipisnya Sony. Orang tepuk tangan lagi. Habis itu dia rubah gambarnya jadi amplop. Ini tipis banget, seperti amplop yang ada di meja kita. Muncul gambar amplop. Dia jalan ke meja, dia keluarin produk Apple-nya dari amplop. Orang pada pengen nyicil semua, cicilan 0% ya, nggak boleh riba. Kita lihat videonya bagaimana Steve Jobs melihat membuat. So, let's take a look at the thinness first. This is that Sony product. Again, one of the best in the field. 1.2 inches down to 0.8 inches. This is the MacBook Air. .76 inches down to an unprecedented 0.16 inches. Now I want to point something out here. The thickest part of the MacBook Air is still thinner than the thinnest part of the TZ series. Okay? We're talking thin here. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. This is it. Let me take it out here. This is the new MacBook Air, and you can get a feel for how thin it is. Yeah, there it is. Look at this. All right. Amazing product here. Full-size keyboard, full-size display. Bapak Ibu, saya bukan sales Apple, nggak ada hubungannya saya sama Apple gitu ya. Kita hanya mengambil edukasi dari cara Steve Jobs present. Bapak Ibu ketik di kolom chat dong menurut Bapak Ibu apa yang terjadi pada saat Steve Jobs menyampaikan step by step datanya, ketebalan Sony, ketebalan MacBook Air, gambar amplop dan bergerak mengambil amplopnya. What do you feel Bapak Ibu pada saat dia membuat story-nya step by step? Apa yang dirasakan? Ketik di kolom chat ya.
Saya kasih waktu 5 detik. Bapak Ibu sampaikan di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kata-katanya disertai dengan fakta atau bukti, Mbak Melinda, ya. Bicara promosinya dengan eviden. Informasinya lengkap banget, mengambil perhatiannya. Kita jadi nunggu info lanjutan. Kayak nonton film jadinya, enjoy. Kita jadi pengen tahu habis ini apa, habis ini apa. Sementara kadang di perusahaan itu ada slide yang isinya semua data dari awal film sampai akhir film. Terus kita bingung, ini film apa ya? Gitu kira-kira ya. Menarik, detail, memperhatikan dan tertarik, bertahap fokus, mengetahui keperluan orang, bikin curious, memberikan infonya detail, menarik, membandingkan sesuai fakta dan data, membuat penasaran, detail interesting, berkelanjutannya menarik. So, Bapak Ibu sekalian, ini memang nggak mudah, ini proses panggilan jiwa kita untuk mempersembahkan yang terbaik di semua performance kita. Kami meyakini prinsip kami adalah it's show time, setiap kita tampil itu adalah show time, berikan yang terbaik, dan saya yakin semua yang kita berikan totalitas akan kembali kepada kita. Ya. Namanya show one tell one. Bapak Ibu suaranya keluarin dong. 1, 2, 3. Show one tell one. Mana suaranya? Show one tell one. Show one tell one. Minimal dapat 1 kaidah ya, agar efek delivery-nya makin efektif di sesinya ya. Contoh nih, manajemen proyek adalah aktivitas yang kompleks. Laporan dan realisasi yang tidak sesuai, anggaran realisasi. Ini saya ngajarin startup nih Bapak Ibu. Startup agar ceritanya itu bisa poin per poin. Performansi kontraktor yang tidak terpantau, quality control yang buruk, laporan manual yang kompleks, dan terjadinya fraud. Nah, yang keempat adalah authentic communicator. Authentic ini butuh 10.000 jam terbang, kata Malcolm Gladwell. Kita sudah berdansa dengan tools, Zoom kita, bikin breakout room sendiri gampang, unmute dan mute orang enak, spotlight cepet, kita orkestra Zoom-nya enjoy banget, slide-nya kita kuasai, bahkan slide-nya kalau mati bermasalah kita juga bisa enjoy aja. Audiensnya juga kita kenal profil audiensnya, dan paling penting adalah berdansa dengan hati kita. Kita yakin bahwa kita pasti adaptif, kita punya growth mindset, dan kita bisa terus berlatih kemampuan delivery kita. Connect with audience. Dan Bapak Ibu, kalau udah ada good feeling, trust itu datangnya dari good feeling. Good feeling itu bahasa kerennya seret. Orang kalau udah seret, insya Allah Bapak Ibu pasti enjoy banget di sesi kita ya. Saya tahu Bapak Ibu menyampaikan hal yang penting di kampus, di kelas, di meeting, tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan-jangan murid-murid kita, mahasiswa kita, audiens kita lebih semangat jam istirahat gitu ya, atau jam pulang kerja atau jam keluar meeting. Kenapa? Karena di dalam sesi kita mungkin butuh ditambah yang namanya seru. Kalau seru Bapak Ibu, film KKN bisa hampir 10 juta yang nonton. Padahal isi filmnya itu ada yang percaya sama kodam lah, inilah, cuma seru. Padahal juga ya nggak bagus, ya aneh-aneh gitu ya. Tapi karena seru orang nonton. Giliran materi kita investasi Indonesia, pelajaran ekonomi bangsa, hubungan internasional yang penting, apalagi pelajaran agama. Tidur. Kenapa? Kurang dibangun intonasinya, serunya. Kurang dibangun gesturnya. Niatan untuk unleash potensi orangnya. Kalau Mbak Melinda tuh bawa tanah ke layar, anak-anak suruh bawa tanah, pelajari bagaimana caranya, yuk kita melakukan aktiviti ini, mikirin aktiviti yang keren, diberi kotor suruh diskusi, wah pasti bisa keren banget sesinya. Bapak Ibu sekalian, hadirkan keseruan. Saya pengen Bapak Ibu, mic-nya dihidupin ya, hidupin mic-nya semua, ikuti kata-kata yang ada di slide ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3, baca. Tugas kita adalah membuat yang penting dan seru. Kita adalah menjadi seru. Oke, sekali lagi ya, baca kalimat berikutnya. 1, 2, 3. Yang ditolak pesannya, orangnya. Bapak Ibu, yang ditolak bukan pesannya tapi orangnya. Jangan-jangan pesannya udah bagus, materinya, kontennya bagus, pelajarannya penting. Tapi begitu mahasiswa bilang, aduh si Bapak, ya ampun, gak ada harapan, serem amat, gitu ya. Mereka udah langsung ngerumpi di belakang. Jangan sampai Bapak Ibu, kita pengen memberikan yang terbaik di semua sesi kita pengen kontribusi yang terbaik, dan yang terakhir, selalu ngerasa diri kita itu butuh terus di feedback, ada self-assessment namanya. Selalu evaluate dan ask for feedback, dan selalu minta masukan dan maju terus. Kadang-kadang Bapak Ibu kita perlu selalu melakukan self assessment lewat recording kita dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, ini nomor saya. Mulai sekarang kita partner, Bapak Ibu boleh nanya saya, boleh menghubungi saya di 081328000757. Kita bisa komunikasi dan lain-lain, tapi karena sesi kita masih ada, saya pengen manfaatin sesi ini
untuk Bapak Ibu Q&A gitu ya, ngobrol gitu. Tapi sebelum ngobrol, saya pengen di akhir sesi ini Bapak Ibu manfaatin praktek efektif delivery ya. So Bapak Ibu, saya minta nih Bapak Ibu ngomong dengan senyum. Ayo, kameranya dengan senyum dan dengan bahasa tubuh. Dan tolong kalau di feedback jangan ngambek, jangan baper ya, di feedback sama timnya. Saya pengen Bapak Ibu menyampaikan apa poin yang paling valuable buat saya di sesi singkat sore ini. Misalnya, oh ternyata ada elemen api ya, misalnya gitu. Oh ternyata gestur itu penting ya. Tapi ngomongnya itu ada bahasa tubuhnya. Dan ngomongnya ke siapa? Ke teman-teman di breakout room-nya. Satu orang satu insight, mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. So Bapak Ibu, saya pengen dengar suaranya dong. Apakah udah siap silaturahmi sama teman-teman satu breakout room? Udah siap belum? Halo, halo. Siap dong. Saya undang untuk on cam semua. Kalau nggak on cam tetap ketahuan loh dia ngomongnya sambil senyum atau tidak. Ya, jadi suara smiling voice itu kedengeran di telinga. Bahkan Vanessa Edwards tadi meneliti Bapak Ibu, di call center, orang-orang yang ngomong sambil senyum, ternyata rate-nya dalam dealing suatu produk lebih tinggi daripada yang nggak senyum sama sekali. Saya undang untuk on cam, kalau yang off cam dengerin aja suaranya. Kira-kira dia senyum nggak? Kalau nggak senyum bilang, nggak terasa senyumnya Mbak, kira-kira gitu ya. So, saya undang untuk on cam, lebih bagus on cam ya Pak Abdur Rashid, saya undang untuk on cam. Dan saya minta untuk nyampein satu aja valuable insight di sesi kita sore hari ini. Oke, saya masukin ke breakout room. Mohon izin supaya ada variasi. Breakout room-nya saya recreate lagi ya. Satu breakout room kira-kira ya 9 orang ya, kira-kira 9 orang. Saya recreate ulang. Kalau tadi mulainya dari abjad A, sekarang mulainya dari abjad Z ya. Pak Zuhdi akan ngomong pertama kali ya. Mbak Yulisa akan ngomong pertama kali. Pokoknya yang Z, Y, H gitu ya, Mbak Hesti, Pak Abdur Rashid, pokoknya yang AA, Pak Andi nanti ya, yang Z dulu yang ngomong ya. Insight yang saya dapatkan menarik hari ini adalah apa? Senyum, gesturnya jangan lupa happy-nya, energinya, syukurnya, dunia hanya 5 menit. Kalau dari ngomong-ngomong, Pak Zud aja bertanya ya. Bapak Ibu sekalian, saya pengen dengar suaranya lagi. Apakah tuh Rahmo? Apakah suaranya putus-putus, kakak-kakak? Nge-hack ya, sebentar ya. Saya hubungi coach Arinya. Bapak Ibu, ada gelombang tiba-tiba ya. Saya pengen dengar suaranya lagi. Saya spotlight dulu diri saya. Harus ready dengan kondisi. Oke. Bapak Ibu, saya pengen dengar suaranya. Udah siap belum silaturahmi? Halo, halo Bapak Ibu, udah siap belum? Halo, halo, halo. Siap. Saya mohon izin akan saya bagi ke breakout room. Oke. Waktunya 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari abjad Z. Dan apa valuable insight hari ini? Dimulai dari sekarang. Pak Ari, Yes. pengalaman sependek pengalaman saya, banyak teman-teman yang datang konseling dengan saya itu punya persoalan dengan dirinya sehingga dia tidak bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang gitu loh. Jadi pada saat dia nggak bisa berkomunikasi dengan dirinya, dia menjadi nggak bisa komunikasi dengan orang, ya dia juga menjadi tidak mampu mendelivery berbagai hal yang ada pada pikiran dia gitu. Nah, kadang-kadang membantu mereka untuk percaya sama diri mereka itu bukan sesuatu yang mudah juga gitu. Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagi dengan kita. Makasih Pak Ari. Terima kasih Mbak Yusi, tepuk tangan dong. Yang nanya banyak nih Mbak Riri, langsung aja ya kita tancap gas ya. Lanjut ke Pak Bisri. Ya. Yuk silakan Pak. Ya, makasih Coach Ari. Saya
kalau ya dosen kan masalahnya itu pengen numpahin semua yang ada di kepalanya karena semua penting gitu. Nah itu dia melatih untuk mengendalikan diri itu saya kira itu mungkin kalau tantangan buat saya. Ya. Terus kalau sudah ngomong ya ngomong panjang lebar gitu sampai lupa durasi segala macam. Ya mungkin itu challenge-nya Pak. Oke, Coach terima Arif. kasih Pak Bisri, curcol juga nih. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Lanjut Mbak Cornelia. Ya, baik. Terima kasih Coach Arif. Ya. Selamat sore. Dan terima kasih buat kesempatannya. Banyak yang saya ambil ilmu dari Coach Arif. Pesan yang sangat berkesan adalah ekspresi yang kita gunakan itu sangat membantu kita sebenarnya untuk meyakinkan audiens, apalagi mahasiswa ya orangnya mungkin kita lebih interaktif ya seperti Coach Arif. Good banget dari kesan pertama saja sudah menggoda nih, dalam arti menggodanya untuk kita fokus gitu dalam untuk on cam, dan itu trik-triknya yang bagus banget gitu, dan itu mohon izin mungkin kita perlu tiru ya Coach, jadi kita punya sesuatu reward gitu ya, dan juga mungkin sedikit punishment, dalam arti punishmentnya yang positif ya seperti tadi saya lagi di motor terus karena ada kalau tidak on kamera akan berbicara, itu jadi langsung wah gitu ya, terangsang gitu harus on kamera gitu kan, dengan situasi apapun harus fokus. Nah itu ya sangat bagus banget Coach. Thank you so much. Ya, terima kasih Mbak Cornelia. Tepuk tangan untuk Mbak Cornelia. Yeay. Pak Zudi, silakan. Baik, kalau saya sendiri Mas Ari ya, kalau kita bikin video materi pembelajaran, mungkin kita bisa ulang-ulang ya. Kalau wah ini kayaknya nggak masuk deh, kalau kita 4 detik awal ini seperti ini nggak masuk. Tapi kalau sudah di kelas itu kadang-kadang kalau kita begitu masuk, kita gunakan salah satu word gitu ya, ambil word, ternyata ruangannya itu klik-klik gitu ya, kita sendiri juga down gitu, kok jadi begini, ini nggak bagus ini. Kira-kira trik apa ya, misalnya kata-kata yang paling umum tapi nanti bisa langsung up kelas itu jadi semangat, itu kira-kira apa gitu. Oke, terima kasih Pak Zudi. Tepuk tangan untuk Pak Zudi. Yeay, tepuk tangan virtual. Terakhir Bu Fin ya. Silakan Bu Fin. Terima kasih Pak Ari. Menarik sekali apa yang disampaikan. Saya terus terang baru sekali ini dapat materi seperti ini, padahal sudah ngajarnya bertahun-tahun, telat sebenarnya ya, tapi tidak apa-apa. Nah, terkait dengan pembelajaran, biasanya kita ini yang emosi kalau mahasiswa tidak aktif, ternyata kita, bisa jadi kita yang salah kan, itu tadi kalau kita evaluasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin diperjelas Pak Ari contoh yang air dan tanah itu, kalau misalnya kasusnya sama itu cara menyampaikan atau membedakan yang air dan tanah itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Fin, tepuk tangan untuk Bu Fin. Very good. Lanjut Bu Nunu. Bu Laila dulu. Bu Laila nih nggak bisa saya spotlight nih. Bu Laila, langsung Bu Laila sebelum Bu Nunu. Bu Laila? Kalau enggak langsung Bu Nunu nih. Oke, langsung Bu Nunu. Bu Laila. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Arif. Ya. Ini yang saya tanyakan adalah bagaimana mendelivery ini kepada mahasiswa, karena mahasiswa calon alumni kita adalah orang yang harus mempunyai skill ini. Kenapa? Ketika interview, forum group discussion ini menjadi satu hal bagaimana dia membuat desain thinking yang dia buat itu bisa dideliverikan, itu menjadi satu sisi. Apakah ada tips trik untuk kita semua dosen, karena kita perlu mendelivery ini ke mahasiswa. Kalau ini kan bukan, kalau saya sih bukan hanya fokus ke kita ya, kita punya skill itu penting, tetapi bagaimana itu untuk anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Laila, tepuk tangan untuk Bu Laila. Bu Nunu silakan. Iya, terima kasih Coach. Jadi saya lebih bertanya kepada suasana mengajar dengan model online atau offline gitu ya Coach ya. Jadi saya sangat kesulitan untuk mempraktekkan online itu karena saya sangat tidak ingin disebut dosen killer atau dosen yang terlalu banyak aturan, dosen yang ribet dengan segala tetek bengeknya karena mereka udah dewasa gitu ya. Saya nggak pernah mengharuskan anak-anak harus on cam dan sebagainya, tetapi saya juga rasanya mangkel atau merasa tidak dihargai saat anak-anak itu nggak ada yang on cam sama sekali.
Terus kemudian alasan mereka itu juga sesuatu yang saya tidak bisa bilang tidak. Misalkan, Bu, mohon maaf ya, saya mau nganter ibu saya dulu, kayak gitu. Atau mungkin saya diminta untuk nemenin adik saya, jemput adik saya dan sebagainya. Siapa sih yang nggak bisa bilang, ya iyalah disuruh orang tua, tapi kok ya pas gitu dengan jadwal saya ngajar gitu ya. Gitu, Coach. Jadi mohon arahannya, saya mesti ngapain nih ke anak-anak supaya mereka bisa interest ke saya dan on cam gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Nunu, curhatan kita semua. Pak Richie Wijaya terakhir. Baik, terima kasih banyak Coach Ari. Kalau saya terkait dengan materi situ Coach, karena ada satu permasalahan kalau kita ngajar materi dengan mata kuliah yang sama, walaupun dengan audiens yang berbeda, itu ada kejenuhan sendiri bagi si pengajar. Nah, ada nggak dari Coach Ari sendiri mungkin masukan pada kita semua, materi itu baiknya berapa kali sih harus kita ganti atau diperbaharui sehingga mungkin dari kitanya sendiri itu tidak mengalami kejenuhan, terutama dalam memberikan contoh, konten, dan sebagainya. Thank you, Coach. Oke, terima kasih Pak Richie. Tepuk tangan dong untuk Pak Richie. Duh, Mbak Riri, baru pertanyaannya udah habis waktu, Mbak Riri. Saya mohon izin. Pertanyaannya banyak ya. Soalnya Bapak Ibunya aktif semua ini. Ya, saya mohon izin untuk menjawab dengan kecepatan tinggi. Oke, yang pertama Mbak Yusi. Nggak mampu berkomunikasi dengan dirinya. Ini masalah bangsa. Ya, bukan anak didik, kita sendiri aja nggak mampu komunikasi sama diri kita ini. Dengan ngomong apa? Kalau online tuh saya sulit. Itu kan sebenarnya sulit komunikasi sama diri. Kalau online tuh pasti nggak bisa interaktif. Kalau online itu pasti nggak, aduh pokoknya online ini jelimet, off cam semua, kameranya diambil makhluk halus lah, inilah. Prasangka kita dikabulkan sama Tuhan. Akibatnya online-nya benar-benar nggak interaktif. Ini sore ini sebenarnya saya buktikan bahwa online itu bisa seru kok. Online itu bisa interaktif kok, asal kita belajar Zoom juga, belajar intonasi, bikin breakout room, iseng-iseng eksperimen. Kalau gagal Zoom-nya nggak apa-apa, coba lagi. Namanya ibu masih belajar anak-anakku, nggak apa-apa, on cam, off cam semua nggak apa-apa. Yang penting kalian ngobrol ya, nanti di breakout room. Nanti jangan-jangan di breakout room mereka aktif. Jangan-jangan mereka usul lagi, Bu dilamain tuh di breakout room, Bu lebih enak di breakout room ada ibu. Nggak apa-apa ibu, akui aja. Mereka ternyata interaktif dalam breakout room. Ibu hargai, karena penelitian di Singapura mengatakan bahwa interaksi satu arah aja nggak cukup kalau online ini. Butuh interaksi di breakout room, curhat, sharing, dan terbukti di breakout room itu memang ada room yang sangat aktif, semua cerita dan lain-lain. Jadi Mbak Yusi, kita mulai dari diri kita. Gimana cara kita komunikasi sama diri, bahwa kita itu bisa jadi komunikator yang handal, bisa efektif delivery-nya bagus, memiliki growth mindset, dan coba untuk eksperimen terus di setiap performance kita. Mudah-mudahan kalau diri kita selalu yakin bahwa Tuhan pasti ngasih jalan, kita bisa membuka jalan buat orang lain. Nggak bisa kita memberi kalau kita nggak punya kelebihan. Jadi kelebihan itu minimal apa? Niat yang baik, intention yang baik, tujuan yang mulia, itu akan membuat kita bisa membuka diri dan memberikan cahaya buat orang lain. Tepuk tangan untuk Mbak Yusi dong. Mbak Yusi mudah-mudahan terjawab ya. Mbak Yusi, mohon izin ya jawabannya singkat nih. Pak Bisri, bagaimana melatih mengendalikan diri? Saya sering lupa diri. Pak Bisri, makanya di konsep Pak, kan tadi ada openingnya gimana. Kita kalau di modul itu dengan Mbak Riri ya, ngomong aja diatur semua Pak, yang mana bagian why-nya, mana konteksnya, how-nya itu dipilih yang paling mudah, videonya dipilih dari semua video yang paling simple, kalau bisa 6 detik orang udah paham gitu. Tadi kan saya milih tuh Pak Bisri. Materi saya itu evolving terus, ini jawab Mas Richie Wijaya juga. Ini materi Mas Richie dari 2015, saya lupa ya, 2016 kayak Dok ya. Ideas ini dari modul, jadi perusahaan, jadi PT, jadi solusi bagi banyak BUMN. 2016 akhir. Tapi evolving terus Mas Richie, saya nyari gimana ya bikin orang supaya sadar bahwa dia itu komunikator yang jelek. Oh, ambil aja film The Wolf of Wall Street. Banyak yang nonton film Leonardo DiCaprio, tapi belum tentu bisa ngambil hidayah dari film itu. Kira-kira gitu. Karena kita sayang banget sama audiens, kita nyari cuplikan film yang benar-benar ngebuka mata mereka bahwa lu kalau intonasinya setengah hati, lu kalau nyampein, lu sendiri yang rugi, nggak kemana-mana gitu kira-kira. Tapi kalau ngomongnya keren, seolah-olah ngomong kayak asli, ini pasti bikin orang respect sama kita dalam waktu 4 detik. So, Mas Richie, ini jawaban Mas Richie juga. Saya langsung ambil 2 pertanyaan bahwa nggak ada yang bosen namanya sharing itu. Kitanya sendiri karena nggak ngembangin materi kita, kembangin terus, cari kemudahan buat orang lain dari dalam interaksi, learning design, cara kita ngomong, cara kita ice breaking, cara kita milih video, ini akan bikin keseruan di setiap sesi kita. Dan sore ini saya senang banget dan ngerasa happy banget ketemu Bapak Ibu semua. Mbak Cornelia. So Pak Bisri, dipikirin semua ya, dari opening, closing, konteks, itu semua distruktur, nggak tiba-tiba Steve Jobs keren Pak. Bertahun-tahun, latihan meditasi kemana-mana, latihan dengan guru, mentor, banyak banget.
Obama itu untuk tenggorokannya berkarisma, 7 orang vokal coach expert agar suaranya itu keren pada saat ngomong. Coba Bu Sri diatur. Nih saya mohon izin juga waktu saya molor gara-gara pertanyaan banyak banget ya. Lanjut. Mbak Cornelia, ekspresi sangat meyakinkan, interaktif, kesan pertama bikin fokus, mohon ditiru. Silakan ditiru semua ya Mbak Cornelia ya, diambil semua ya, karena ini adalah hasil perjalanan saya, karena prasangka saya dari awal itu, online itu justru kesempatan kita menyentuh banyak orang. Online itu malah anugerah dari Tuhan agar kita interaksi. Coba nih ada dari Kupang. Kalau nggak online saya nggak akan ketemu Mbak Melinda. Percaya deh. Ini karena online, karena Mbak Riri inisiatif, teman-teman MSIB, kita dijodohkan sama Tuhan. Ini diatur nih, nggak ada yang kebetulan, presisi diatur sedemikian rupa. Gara-gara online ketemu Pak Zuhdi, gara-gara online ketemu Pak Bisri, gara-gara Pak Bisri nanti Pak Bisri ngundang ke kampusnya, nggak punya budget, gratis pun jadi. Kita hajar Pak Bisri. Yang penting manfaat. Gara-gara online. Coba kalau saya harus ke Kupang, ngajar, ketemu mahasiswa. Mungkin saya bilang, emang budgetnya berapa Bu? Emang sanggup? Online aja Pak. Kalau online boleh ya. Karena saya dari rumah aja. Bisa sama keluarga sambil sharing. Manfaatnya juga didapetin banyak orang. Jadi online itu menyenangkan. Online itu powerful. Dan online itu valuable. Dan bisa mahal juga. Asal kita bikin online-nya keren. Gitu ya. Jangan satu arah. Buka halaman 26 sampai 200. Baca. Ibu masak. Lanjut. Pak Zuhdi. Sebentar, Mbak Riri, selesai Riri? Yes. Halo. Nge-lag lagi, Rik. Coach Arifnya masih agak nge-lag. Kita tunggu sebentar. Ya, halo. Ya. Sudah ya, sorry ada gelombang lagi, sore. Iya. Lanjut ya Pak Zudi. Kalau bisa diganti sinyal dulu, waktunya pendek soalnya. Ya, waktunya pendek, kurang lebih 5 menit lagi. Halo. Kita tunggu Coach Arif dulu, Bapak Ibu, sebentar. Oke. Sudah connect Bapak Ibu? Suara saya sudah jelas, saya pindah jaringan nih. Halo, sudah kedengaran? Sudah. Kedengaran. Sudah ya? Oke. Bagus. Mohon izin, waktu tinggal 3 menit. Lanjut ya. Pak Zudi, kalau video bisa diulang-ulang, kalau udah di kelas awkward moment, kita jadi down butuh trik. Pak Zudi, trik saya paling simpel adalah bangun interaksi via kolom chat. Mahasiswa udah pada makan belum? Udah atau belum? Ketik di kolom chat. Makan apa tadi? Lontong sayur, ikan rendang, ikan bakar. Itu bangun interaksi di awal itu selalu berhasil Pak Zudi. Makanya kita perlu interaksi, kemampuan memilih pertanyaan-pertanyaan yang ringan, yang bikin mereka enjoy. Boleh diketik di kolom chat dong, kalian sedang galau atau sedang happy, atau sedang apa perasaan ekspresi kalian saat ini, ketik dong di kolom chat, itu bisa bantu banget. Kita foto bersama yuk, itu bisa bantu banget. Bapak cek ya, yang nggak on cam, Bapak izin nanti Bapak minta sharing materi yang di minggu lalu, apa kira-kira materinya on cam semua tuh Pak ya. Bisa dipakai Pak Zudi. Jadi diakalin supaya orang bisa connect dengan Pak Zudi. Oke? Bu Vin, contoh diperjelas perbedaan air dan tanah. Air itu elemen friendly Bu, kayak saya. Kalau ngajar itu paling bagus elemen air, 70%. Elemen tanah itu elemen acara formal, digunakan untuk acara formal. Apa kabar Bapak Ibu? Itu berbeda banget, jangan disamain, gitu ya. Mbak Leila, mendelivery kepada mahasiswa harus punya skill ini. Diundang aja saya Bu, atau materinya saya share ke Mbak Leila ya. Materi saya share, Mbak Leila yang share. Kalau misalnya kayaknya saya butuh partneran sama Mas Ari, diundang aja ya. Mudah-mudahan bisa partneran, dan saya buat mahasiswa tiap malam minggu saya punya kelas gratis buat mahasiswa. Jadi bisa dibikin program khusus buat kampus Bapak Ibu atau mahasiswa Bapak Ibu, atau malam minggu datang aja suruh mahasiswa join di kelas saya ya. Nanti linknya minta ke Mbak Riri ya. Saya kasih linknya ke Mbak Riri, nanti Mbak Riri yang tanggung jawab membagikan link ya. Bu Nunu, Bu Nunu, oke. Model online gimana dipraktekkan? Saya ingin sekali disebut, saya nggak ingin disebut dosen killer ya. Nah makanya
Pertama, yakin dulu bahwa online itu menyenangkan, kemudian Ibu latih agar online-nya interaktif. Desain, breakout room, berani untuk klik Zoom, coba-coba gitu ya, agar mereka interaktif, ada juga dari kita, ada juga mereka sharing hasil diskusi di breakout room-nya. Buat saya nggak ada audiens yang sulit, yang ada kitanya yang nggak fleksibel. Waktu saya 1 menit lagi. Memang mangkel Bu, kalau semua off cam Bu, cuma Ibu yang on cam itu mangkel banget pasti Bu. Rasanya di Ibu yang hidup sendiri di Zoom itu gitu ya. Kamera saya diambil, saya disuruh ibu saya begini, saya disuruh begini. Wah, ada aja alasannya pokoknya ya. Pak Ricci, materi yang sama terus kesini. Oke, sekali lagi diatur lagi ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Waktu saya udah habis, tinggal 1 menit lagi. Dihubungi ke nomor saya, dan nomor saya udah ada belum ya? Saya share. Makanya nomornya di save Bapak Ibu. Nomor saya di 0813. IG-nya juga boleh di itu ya, boleh di follow ya, Coach Ari. 57 boleh. Dan mudah-mudahan bisa berkomunikasi. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, japri aja Bapak Ibu. Saya akan jawab biasanya via voice note. Jam 5 pas. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Saya pengen dengar suara Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya dimaafin nggak teriak-teriak ini sore ini? Bapak Ibu Maafin kok. Terima kasih. Ya, saya bukan mohon maaf itu buat saya bukan lahir batin. Mohon maaf itu buat saya yang penting batinnya dulu. Mohon maaf batin lahir ya. Batinnya memaafkan, lahirnya mengucapkan iya saya maafin. Mudah-mudahan dimaafin batin lahir Bapak Ibu. Saya kembalikan jam 5 tepat ke Mbak Riri dan Mbak Riza ya. Mohon maaf agak molor dan mohon maaf bikin keributan sore-sore. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach Ari. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach Ari. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Coach Ari. Love. Thank you. Wah, kasih reaction, tepuk tangan, reaction love-nya juga boleh untuk Coach Ari. Nggak ada foto nih. Bapak Ibu terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kebersamaannya di sore hari ini. Sebentar akan ada pengumuman dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini insightful banget ya, karena tadi saya mengikuti, saya juga intip-intip di videonya yang on kamera, lalu sempat ngintip juga di breakout room. Wah, itu sesi sharingnya sangat luar biasa tuh. Semangat semua. Mudah-mudahan setelah keluar dari sesi kelas ini, elemen-elemen suaranya tadi sudah bisa dipraktekkan dan besok mengajar ke mahasiswanya sudah punya dampak yang luar biasa pada saat mendelivery materi-materi kuliahnya, materi-materinya. Sip? Langsung diimplementasikan ya? Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, tadi Coach Ari sudah tuliskan nomornya, boleh juga nanti hubungi untuk follow di IG-nya Coach Ari, Ari Budi Utomo di Instagramnya. Bapak Ibu juga boleh follow Tempat Trainers Guild. Kalau seandainya ada training-training pengembangan diri atau development, Bapak Ibu juga masih bisa untuk ikut itu gitu ya. Jadi nanti kita masih bisa terhubung melalui sosial media. Jadi kalau mau tanya, mau DM itu boleh, silakan. Nah, Bapak Ibu di chat room saya juga sudah menuliskan link daftar TTG training khusus untuk mahasiswa dan link daftar TTG training untuk mitra. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tertarik untuk pendalaman materi, untuk belajar lagi bersama-sama dengan Tempat Trainers Guild, silakan daftar. Nanti jika ada kelas-kelas kami akan menghubungi. Dan kabar baiknya hari ini Coach Ari, kita punya 2 pemenang Coach Ari yang akan mendapatkan saldo GoPay. Nanti siapapun yang terpilih, itu terpilihnya karena ada keaktifan, on cam, dari pertanyaan, dari interaksi. Jadi pilihannya itu sudah berdasarkan beberapa observasi yang kita lakukan gitu ya. Nanti tolong yang dapat hadiahnya langsung menghubungi tim MSIB Kampus Merdeka bersama nanti Mbak Riza dan teman-teman. Oke, pemenang pertama. Pemenang pertama adalah ya, ini sebenarnya pemenangnya seluruh kelas ini ya, Coach Ari ya. Tapi biar bagaimanapun kita tetap harus memilih 2 pemenang. Jadi untuk pemenang yang akan kita sebutkan, selamat kepada Ibu Vin dari UMM. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Vin. Oke, ini mulai deg-degan lagi ya, kakak-kakak mulai berpikir ini kayaknya yang off cam nggak mungkin dapet deh gitu ya. Padahal tadi yang off cam juga udah diminta sharing sama Coach Ari. Pemenang kedua adalah
Ini dari jauh nih Coach. Ibu Melinda dari Politeknik Kupang. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih banyak. Ini kita akan foto lagi untuk sebelum penutupan ini. Mohon nanti jangan chat dulu ya. Nanti sebelum saya serahkan ke Mbak Risa, kita akan foto bareng. Oke, pemenang boleh japri ya. Ada nomornya di chat room. Jadi silakan langsung dicatat nomornya Ibu Melinda dan Ibu Vin supaya bisa langsung menghubungi tim dari MSIB Kampus Merdeka. Mbak Risa, kita bisa foto bersama dulu ya, Mbak? Boleh. Untuk yang benar-benar engage sampai terakhir nih Mbak Rizka, dan ini kayaknya terbanyak yang on cam ya Mbak Rizka ya. Oke. Yuk, kita siap-siap. ada 3 slide. Kita mulai slide pertama dengan senyuman terlebarnya, termanisnya, terkecenya, diangkat tangannya, digunakan semua anggota tubuhnya. Coba giginya terlihat, kata Coach Arif tadi. 3, 2, 1. Cakep. Coach Arif udah angka 5 aja tadi ya. Slide kedua. 1, 2. Wah, ini slide kedua ini gaya jempol semua. 1, 2, 3. Cakep. Slide ketiga, siap-siap. Gaya apa lagi yang mau dikeluarkan? Coba kita lihat. 1, 2, 3. Nice. Oke, Kak Riri. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak, apresiasi yang sangat tinggi untuk Bapak Ibu yang sampai akhir sesi ini masih ada bersama-sama gitu. Mudah-mudahan mendapatkan insight yang sangat luar biasa. Dan ingat, minggu depan, minggu terakhir di webinar kolaborasi TTG dan Kampus Merdeka, MSIB Kampus Merdeka, masih ada 4 pembicara lagi, Mbak Risa. Jadi ditunggu, Bapak Ibu silakan bergabung di webinar yang minggu kelima. Akhir kata, saya mewakili Coach Ari, mewakili tempat Trainers Guild, mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mbak Risa. Silakan, Mbak. Terima kasih Kak Riri, terima kasih Coach Ari. Untuk menutup sore ini, izinkan saya baca pantun dengan tekniknya Coach Ari. Sudah di tengah posisinya, atasnya sudah ada lowong sedikit. Sudah senyum, giginya terlihat, tangan saya angkat, saya bacakan pantun saya. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir, semoga ilmunya berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.